Dikatakan bahwa langit dan bumi melahirkan 5 manik spiritual yakni logam, kayu, air, api, dan tanah. Penggabungan kelima manik ini bisa memberikan kekuatan supranatural. Siapa yang mendapatkan 5 manik spiritual logam, kayu, air, api, dan tanah, dia akan menguasai dunia. Lima manik spiritual tidak boleh jatuh ke tangan Mochen. Jika tidak, seluruh datong akan menjadi neraka. Kalian segera pergi dari pintu belakang. Cepat. Pergi. Mochen, kau telah melakukan dosa besar hanya untuk keinginan pribadimu. Pasti kau akan mati tanpa tempat pemakaman. Jika aku menjadi iblis, apa yang bisa langit lakukan padaku? Serahkan 5 manik spiritual. Jika tidak, keluarga Marquis Wan akan dibasmi. Mimpi kamu. Kau tetap tidak sadar juga. Cari mati saja. Pemimpin, kami sudah menggeledah seluruh tempat, tidak menemukan 5 manik spiritual. Pemimpin, putra mahkota Marquis Wan lari dari pintu belakang. Kejar. Lincoln, aku tidak bisa lari lagi. Kakak keempat, aku yang akan memikulmu. Tidak, tidak. Kalau begini, kita semua tidak bisa lari. Kamu adalah harapan keluarga Marquis Wan. Lari cepatlah, jangan pedulikan aku. Aku tidak akan pernah meninggalkan kalian. Kita pergi bersama-sama. Lincoln, tidak ada waktu lagi. Mereka sudah mengejar. Kau pergi duluan. Kami akan mengalihkan perhatian mereka. Aku laki-laki. Akulah yang akan melindungi kalian. Aku akan bertahan di sini. Ayo tangkap aku. Kita bersembunyi dulu. Kita harus balas dendam nanti. Lihat kamu mau lari kemana lagi. Serahkan 5 manik spiritual. Aku akan biarkan kamu hidup. Aku meskipun mati tidak akan memberikannya padamu. Malam ini, klan Anye dihapuskan. Aku tidak bersalah dengan kuil tuanmu. Kenapa kamu harus memusnahkan klan Anye? Mochen, apakah kamu ingat 15 tahun yang lalu? Peristiwa pembunuhan seluruh keluarga Marquis Wan? Sambut pemimpin, kepala kuil dewan, penguasa seluruh dunia. 15 tahun yang lalu, demi keinginan pribadi, kamu membantai seluruh keluarga Marquis Wan. Dan aku adalah putra Marquis Wan, Lincoln. Untuk mengingat dendam pembunuhan keluargaku, aku ganti nama menjadi Ye Chen. Hari ini, aku akan menggunakan kepalamu untuk menghormati arwah keluarga Marquis Wan. Arwah 108 jiwa yang meninggal. Jangan bunuh aku. 4 putri angkat Marquis Wan masih hidup. Aku tidak menemukan mereka waktu itu. Apa? Di mana mereka? Mereka mungkin berada di kota Su. Dendam sudah terbalas, sekarang aku akan pergi ke kota Su. Inglan, kerahkan seluruh kekuatan kuil dewan. Harus menemukan keberadaan 4 kakakku. Siap. Berhenti. Kamu mau lari kemana? Tolong selamatkan aku. Anak muda, wanita ini sudah disukai oleh Tuan Shen kami. Jika tidak mau mati, pergi jauh-jauh. Jangan tak urusan orang lain. Siapa itu Tuan Shen? Beberapa pria dewasa menindas seorang wanita. Apakah kalian tidak malu? Hari ini urusan ini pasti akan saya urus. Tidak tahu diri. Hari ini tahun depan adalah hari kematianmu. Serang. Wah, keren banget. Saya diberi obat. Panas sekali. Tolong saya. Wah, seru banget. Baru datang ke kota sudah dapat keberuntungan seperti ini. Tuan Ketua, kami sudah menyelidiki 4 kakak perempuan Anda. Kemungkinan sudah ganti nama untuk menghindari pengejaran pembunuh. Kami masih terus melakukan penyelidikan. Kakak-kakak, aku pasti akan menemukan kalian. Sial semalam kemarin. Halo King Chen, kamu di mana? Oh, aku di Villa Panlong. Aku masih ada urusan. Tutup dulu ya. Sudah 15 tahun, ayah, aku sudah kembali. Kamu siapa? Berani masuk ke rumahku di siang bolong? Apa yang mau kamu lakukan? Rumahmu? Kakak ketiga, cepat tolong aku. Ada orang gila yang masuk ke rumah. Dia mau berniat jahat padaku. Aku orang gila?
Kubilangnya, adik perempuanku yang ketiga sangat hebat. Kalau kamu berani bertindak sembarangan, dia pasti akan memotongmu jadi potongan-potongan. Ini rumahku. Aku malah mau tanya kamu, kenapa kamu bisa ada di sini? Tanpa izinku, kamu seenaknya tinggal di sini. Ini namanya penghunian ilegal. Rumahmu? Lihat sendiri saja. Pakai baju secantik ini di rumahku buat latihan yoga. Menurutku kamu sengaja menggoda aku kan? Main sulap tangkap. Tidak usah repot-repot, aku menerima semua yang datang. Ye Chen? Benar, itu aku. Asli bukan palsu. Sekarang apalagi yang mau kamu katakan? Kakak kedua, di mana si orang gila itu? Aku akan potong dia. Jadi itu kamu? Cakep banget. Kalau lihat lagi aku akan mencongkel matamu. Kakak ketiga, kami sudah menemukan pemilik villa ini. Itulah dia. Rumah ini adalah satu-satunya warisan ayah angkat kita. Kita harus membelinya. Setelah menemukan Linkin baru kita kembalikan kepadanya. Oke, kami ingin membeli villa ini, sebutkan harganya. Villa ini punya arti yang sangat penting bagi kami. Lagi pula kami sudah tinggal di sini bertahun-tahun, sudah punya perasaan juga. Asal kamu mau jual, berapapun harganya kami mau. Maaf. Aku tidak kekurangan uang, rumah ini juga punya arti yang sangat penting bagiku. Jadi, Harga pasar villa ini cuma 3 miliar. Bagaimana kalau saya tawarkan 500 juta? Kamu bisa beli yang lebih bagus lagi. 100 miliar pun tidak akan dijual. Kamu, kalau tidak mau jual, boleh disewakan? Kamar banyak kok, kami berempat bisa satu-satu. Satu kamar lagi pas buat kamu. 2 orang lagi, sewa sih boleh-boleh saja. Tapi sewa per orang per bulan 3.000, listrik air bayar sendiri. Oke, setuju. Tapi kami punya syarat, soalnya laki-laki perempuan beda. Jangan sembarangan masuk kamar kami, kalau tidak. Jangan-jangan kalian kelaparan, lihat saya gagah perkasa. Mau jahatin saya, menggoda saya. Nanti saya tidak bisa jamin bisa tahan, misalnya pakai baju kayak gini. Kami kelaparan mau jahatin kamu. Cih! Saya punya syarat lagi, kalian jangan bawa laki-laki pulang buat mesum. Kalau saya bawa cewek atau tidak, itu urusan saya. Kalian harus buat. Tidak boleh, rumah ini cuma buat kami berempat. Tidak boleh ada cewek lain tinggal di sini, kami semua jomblo. Tidak akan bawa laki-laki pulang, jadi kamu juga tidak boleh bawa cewek pulang buat mesum. Ini tidak masuk akal, saya kan laki-laki. Ada kebutuhan dong, jangan-jangan kalian beneran. Mau jahatin saya ya? Saya masih bisa terima kok. Mimpi! Ke kota Sucari 4 kakak. Ternyata malah tinggal bareng 4 cewek cantik. Seru. Saya pasti akan menemukan kalian. 15 belum ada kabar Linkin sama sekali. Belum ada kabar Linkin sedikit pun. Tidak tahu dia masih hidup atau sudah mati. Rumah ini harus dibeli, meski harus pakai rayuan. Jangan nekat, saya baru dapat kabar dari kakak sulung. Malam gelap hancur, Mochen tewas. Baguslah mati. Di mana si Jalang King Cheng itu? Keluar sekarang. Shen Haoyu, kamu mau apa? Oh, ternyata Bos Liu. Tidak menyangka kamu juga tinggal di sini. Suruh si Jalang King Cheng keluar. Kalau berani hina King Cheng lagi, saya potong lidahmu. Mau nakut-nakutin saya? Saya kan anak sulung keluarga Shen dari selatan. Di seluruh selatan, siapa berani sentuh saya? Cepat suruh King Cheng keluar. Sembunyi juga percuma. Lena, ada apa? Tadi malam, Shen Shao mengajak King Cheng makan malam. Ingin berkomunikasi lebih dalam. Tiba-tiba King Cheng pergi. Nah, Shen Shao marah. King Cheng tidak ada di sini, kamu bisa pergi. Dan jangan berpikir macam-macam tentang King Cheng. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu. Liu 11, siapa kamu ini? Cukup dengan satu kata dari keluarga Shen. Seluruh provinsi selatan bisa langsung memblokirmu. Grup Linkin. Kalau King Cheng tidak datang, aku akan menghancurkan kalian dulu. Serang. Jangan pukul, jangan pukul. Sakit, aku akan telepon King Cheng sekarang. Suruh dia datang. King Cheng, cepat datang ke Villa Panlong. Kalau tidak, aku akan dipukuli sampai mati. Aku segera sampai. Lena, Xiao Jia, kalian baik-baik saja? Lihat mereka memukuliku, bagaimana aku bisa ketemu orang lagi? Bajingan. Bukan cuma artis, tapi aku bisa melihatmu. Ingin bermain denganmu, itu kehormatanmu. Kamu masih berani berpura-pura suci di depanku. Shen Haoyu, aku sama sekali tidak mungkin menyetujui permintaanmu. Lupakan saja niatmu itu. Di Provinsi Selatan, belum ada yang berani menolakku. Shen Haoyu. Percaya tidak, cukup dengan satu kataku, aku bisa memblokirmu sepenuhnya. Shen Shao, bicaralah baik-baik. King Cheng hanya sesaat bingung. Aku aktris, bukan pelacur. Shen Haoyu, lepaskan adik keempatku. Shen Haoyu, berani melukai adik keempatku? Cari mati! Serang. Adik keempat, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Shen Haoyu,
Meskipun kamu adalah anak muda keluarga Shen dari Provinsi Selatan, hari ini aku akan membuatmu membayar harganya. Pendeta, selamatkan aku. Pendeta kuil suci. Mei Ying, peringkat 72 daftar pembunuh Daxia. Benar-benar luar biasa. Pendeta kuil suci kalian. Kenapa membantu Shen Haoyu? Lupa memberitahumu, sepupuku adalah hakim kuil suci. Keluargaku sudah bergantung pada kuil suci. Sekarang masih berani membunuhku? 3 pendeta suci, tangkap mereka untukku. Kakak kedua, adik keempat, kalian pergi dulu. Aku yang menghadang mereka. Ah, adik ketiga, kamu baik-baik saja? Para pendeta kuil suci, masing-masing setara dengan master. Sungguh menakutkan. Jangan pedulikan aku, cepat pergi. Aku yang menghadang mereka. Tak satu pun dari kalian bisa pergi, King Cheng. Bukannya kamu sok suci, tidak mau melayaniku? Maka kalian bertiga bersaudari, layani aku bersama. Kalau aku puas, aku akan pertimbangkan untuk membiarkan kalian hidup. Shen Haoyu. Kakak sulungku adalah dewa perang 7 bintang dari Xia Agung. Jika kamu berani berbuat sesuatu pada kami, kakak sulungku pasti tidak akan membiarkanmu. Hahaha, kalau dulu. Keluarga Shen memang tidak berani menyinggung dewa perang 7 bintang. Tapi sekarang, di belakang keluarga Shen ada kuil suci. Bukan hanya dewa perang 7 bintang, bahkan para pangeran dan bangsawan. Keluarga Shen tidak takut. Di bawah komando kuil suci, ada banyak dewa perang. Dewa perang 7 bintang yang kecil ini, tidak akan dianggap. Shen Haoyu, lepaskan kakak kedua dan ketigaku. Permintaanmu, aku bisa penuhi. Tidak boleh. Aku lebih baik mati daripada membiarkanmu berhasil. Bandel sekali. 3 pendeta suci, tangkap mereka. Tuan muda ini mau menikmati dengan puas, hahaha. Sekarang, lihat bagaimana kalian bisa lolos dari telapak tanganku. Mau main bagaimanapun, terserah aku. Ah, mimpi. Bising sekali. Masih mau tidur nggak sih? Bukannya sudah bilang jangan bawa. Pria yang tidak jelas ke rumah? Kok tiba-tiba datang banyak sekali? Ye Chen, ini bukan urusanmu. Kalau tidak mau mati, cepat pergi. Kakak kedua, ketiga, siapa dia? Kok agak familiar? Wah, bukannya si penggoda di hotel itu? Dia adik mereka. Kamu siapa, bangsat? Kamu siapa lagi? Ini rumahku. Kamu masuk rumahku tanya siapa aku? Gila ya? Kalau sakit, cepat ke rumah sakit. Hei, ini rumahmu? Ada masalah? 3 wanita 1 pria tinggal serumah. Berita panas kayak gini kalau tersebar, pasti menggemparkan seluruh provinsi selatan. Hahaha. Shen Haoyu, jangan ngomong sembarangan. Kami cuma sekamar di sini. Sekamar? Siapa yang percaya? Kamu bos besar Linkin Group, aset ratusan miliar. Masih perlu sekamar? Bocah. Kalau nggak mau mati, minggir. Ye Chen, ini bukan urusanmu. Pergi sana. Aku kasih waktu 10 detik. Bawa orangmu keluar dari villa gue, atau mati. Hahaha, bikin gue mati? Bocah. Kamu tahu apa yang kamu bilang? Aku kasih kesempatan. Susun kata-katamu lagi, coba ulangi. 5 detik lagi. Sok jago di depan gue, tahu akibatnya? Ye Chen, bahkan adik ketigaku aja kalah. Cepat pergi, kami nggak mau ngerusak kamu. Ye Chen, kamu tahu Divine Palace? Ketiganya ini adalah pendeta Divine Palace. Kekuatan mereka semua level master, bertiga bareng. Bisa lawan Grand Master, kalau kamu nekat. Cuma bisa mati. Pendeta Divine Palace, kuat ya? Hah? Sampah kayak kamu mana tahu Divine Palace? Karena kamu nekat mati, aku hancurin dulu kamu. Biar kamu lihat sendiri, aku memperkosa mereka bertiga. Shen Haoyu, biarin dia pergi. Kami terserah kamu. Demi dia kalian mau kompromi?
Ternyata di hati kalian. Dia penting banget ya? Aku makin gak bakal lepasin dia. Ye Chen cepat pergi, nanti kamu beneran mati. Gak sangka kalian perhatian banget, aku terharu. Santai aja, aku gak bakal mati. Siapa yang perhatian? Jangan sok-sokan. Kami cuma nggak mau kena orang lain. Mereka bertiga penyewa gue, sebagai tuan rumah. Wajib lindungi penyewa, kalau nggak pergi, gue bantuin. Ternyata kamu emang gak kapok ya? Oke. Aku gak bakal bikin kamu mati gampang. Biar kamu rasain siksaan yang lebih dari mati. Serang. Hati-hati. HMPH. Satu jurus kalahin 3 pendeta. Keren banget. Ternyata dia sekuat itu, pendeta cuma level terendah di Divine Palace, di atasnya masih ada High Priest, Jutge, Grand Jutge, dan jagoan lain. Ye Chen sekarang udah beneran musuhin Divine Palace. Masalah besar. Kamu ini siapa sih? Berani-beraninya melawan kuil dewa. Imam kuil dewa, kapan jadi? Bukan pukul keluarga tertentu? Memalukan banget buat kuil dewa. Aku peringatin kamu, sepupuku itu hakim di kuil dewa. Kamu pukul 3 imam, berarti kamu lagi melawan kuil dewa. Sepupuku pasti nggak bakal lepasin kamu. Hah, Mau ngapain? Jangan macam-macam. berani ganggu cewekku? Penyewaku. Barusan kan sob jago. Ayo, sob jago lagi dong. Brengsek. Berani bunuh aku nggak? Berani nggak? Nyerobot masuk rumah orang. Nindas pakai kuasa, ganggu cewek cowok. Sampah kayak kamu. Kalau aku bunuh kamu, itu namanya basmi penjahat buat rakyat. Wahahaha. Ayo dong. Oke. Aku kabulin permintaanmu. Jangan. Barusan si brengsek ini mau ngehamilin kamu. Kalau kamu beneran bunuh dia, keluarga Shen nggak bakal lepasin kamu. Kuil dewa juga pasti bakal buru kamu. Rugi banget. Mau bunuh aku? Hah? Konsekuensinya kalian nggak bakal kuat tanggung. Kamu sama mereka, semua bakal ikut mati. Oh ya? Heh. Cuma segini nyalinya? Celana aja udah basah. Berani-beraninya sob jago di depan aku. Kalau Shen Haoyu beneran mati di sini, masalahnya bakal gede banget. Bau banget. Cepat pergi. Oke, kalian tunggu aja. Keluarga Shen lewat hubungan sepupuku, udah tahu. Kalau kepala kuil dewa lagi di kota Su. Dan, keluarga Shen udah kerja sama bisnis sama kuil dewa. Malam kerjasamanya, kepala kuil dewa yang misterius itu. Bisa aja dateng. Nanti, aku cuma perlu 1 kalimat. Buat hapus kalian semua. Nanti keluarga Shen di Provinsi Selatan, nggak ada yang bisa ngalahin. Kalian, cuma bisa nungging minta ampun. Pas waktu itu. Semoga kalian masih seberani hari ini. Banyak bacot. Gawat. Sekarang keluarga Shen kerja sama-sama kuil dewa. Kuil dewa jadi sandaran mereka. Di depan kuil dewa, kita kayak semut. Mereka gampang banget nginjek kita. Cepetan kasih tahu kakak. Mungkin kakak ada akal. Walaupun kakak itu dewa perang 7 bintang, di depan kuil dewa, nggak ada apa-apanya. Semoga kakak bisa kontak sama kuil dewa. Kalau gitu, mungkin masih ada harapan. Kuil dewa di mata kalian begitu menakutkan. Kuil dewa adalah kekuatan nomor 1 di dunia, penguasa semua negara. Bahkan seorang pendeta biasa bisa menguasai suatu wilayah, tingkat ketakutannya sulit dibayangkan. Ye Chen, terima kasih tadi sudah menolong kami. Sebagai tuan rumah, melindungi penyewa, terutama penyewa wanita. Tentu saja wajib, tapi kalau ada hadiahnya, akan lebih baik lagi.
Kamu masih bisa tertawa, cepat kemas barang dan kabur. Cari tempat bersembunyi, mungkin masih bisa selamat. Aku tahu, kalian cuma mau menipuku pergi kan? Aku malah tidak mau pergi. Kami tidak bercanda, begitu keluarga Shen balas dendam. Kamu tidak akan sanggup menanggungnya. Langit runtuh, aku yang menahan. Pria seperti ini benar-benar memikat. Astaga, kamu masih melamun. Kamu sudah menyinggung Tuan Shen. Nanti pasti tidak ada yang berani memfilmkanmu lagi. Ali Bangkar tidak syuting lagi. Kamu. Lagi, pria tadi malam itu siapa? Si empat, pria apa? Tidak apa-apa. Lena Xiaojia, kalian pergi dulu. Nanti kita bicara lagi. Si empat, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dari kami? Tadi malam Shen Haoyu memberiku obat. Aku bingung sampai masuk kamar orang lain. Lalu, ya sudah terjadilah. Ah, Aku tidak akan hamilkan. hitung waktunya, kamu dalam masa aman, seharusnya tidak, dan lagi. Kehamilan itu masalah probabilitas. Peluang langsung hamil sekali tidak besar. Syukurlah. Syukur apa? Pria itu seperti apa? Aku akan mengebirinya. PFFT. Berani mengambil keuntungan saat orang lemah, selesai langsung kabur, bajingan seperti itu. Tidak boleh dibiarkan lepas. Biar aku tahu siapa dia. Aku pasti buat dia lebih baik mati. Pemimpin kuil. 7 bintang Dewa Perang Hongyu dari Dacia ingin bertemu Anda. 7 bintang Dewa Perang Hongyu. Dia bukan salah satu dari 3 wanita cantik yang disebut tadi kan? Pemimpin kuil, Anda mau bertemu. Bertemu. Ada satu hal lagi, keluarga Shen dengan kuil Dewa. Ada kerjasama bisnis di Provinsi Selatan. Akan ada jamuan makan kerjasama di kota Su, kepala keluarga Shen mengundang Anda hadir. Tapi, saya tolak. Terimalah. Jamuan makan seperti ini tidak layak Anda turun tangan. Kebetulan hari ini saya ada sedikit masalah dengan keluarga Shen. Saya lihat bagaimana keluarga Shen memberi penjelasan pada saya. Mengerti? Kalau begitu tempat pertemuan Anda dengan Hongyu. Di jamuan makan kerja sama keluarga Shen saja. Apa? Keluarga Shen sudah umumkan ke seluruh Provinsi Selatan. Blokir grup LinkedIn, baik saya tahu. Blokir saya? Blokir saja. Saya tidak mau lanjut lagi. Itu telepon kakak sulung. Adik ketiga, saya sudah menghubungi kuil Dewa. Pengawal pribadi Tuan Qinglan dari kepala kuil. Tuan Qinglan bilang, kepala kuil bersedia menemui saya. Sungguh? Bagus sekali. Kalau malam gelap dihancurkan, benar ada hubungannya dengan Linkin. Maka kita bisa bertemu dengannya, ya kakak sulung. Ada satu hal lagi, kita ada sedikit masalah dengan keluarga Shen. Keluarga Shen memanfaatkan kerjasama bisnis mereka dengan kuil Dewa. Memblokir grup kakak kedua, adik keempat sekarang juga diblokir. Keluarga Shen berani sekali. Pikir cuma dia yang bisa. Jalin hubungan dengan kuil Dewa? Tenang, kepala kuil bilang. Ingin menemui saya di jamuan makan kerjasama keluarga Shen, kalian juga ikut hadir. Nanti kita lihat siapa yang memblokir siapa. Kepala keluarga Shen, selamat. Keluarga Shen bisa kerja sama dengan kuil Dewa. Seluruh provinsi selatan pasti akan mengikuti keluarga Shen. Saya bersulang untuk kepala keluarga Shen. Kedepannya mohon kepala keluarga Shen banyak bimbing. Bersulang untuk kepala keluarga Shen. Semua tidak usah sungkan, silakan minum sepuasnya. Ayah, tidak menyangka kepala kuil Dewa benar-benar akan hadir sendiri di pesta bagi keluarga Shen. Ini kehormatan tertinggi. Kau harus tunjukkan performa terbaik. Nanti sepupumu lagi bantu dorong. Kau ada kesempatan masuk kuil Dewa, pondasi keluarga Shen. Akan benar-benar tak tergoyahkan. Saya pasti tidak mengecewakan harapan ayah.
Surga ada jalan kau tidak mau lewat, neraka tidak ada pintu kau malah mau masuk. Karena kalian datang sendiri, maka hari ini. Jangan harap bisa keluar dari ruang pesta ini. Celana Tuan Shen sudah kering. Saya Shen Haoyu belum pernah menerima penghinaan sebesar ini, saya bersumpah, malam ini. Pasti buat kau hidup lebih susah dari mati. Hahaha. Cuma segini nyalinya. Sudah mau belajar orang lain ngomong kasar. Malam ini, kepala kuil dewa juga akan hadir di jamuan makan ini. Kau pukul pejabat dewa, hina kuil dewa, meski kau jago bertarung. Di hadapan pemimpin kuil, kau tetap seperti semut. Kalau kau berlutut dan sujud padaku sekarang, mungkin aku akan membuat kematianmu lebih cepat. Kalau kau sujud padaku sekarang, aku janji akan tinggalkan mayatmu utuh. Sudah mau mati masih keras kepala. Tunggu pemimpin kuil datang. Semoga kau masih seberani ini. Shen Haoyu, jangan senang dulu. Grup Linkin MU sudah diblokir. Hampir bangkrut. Dari mana kau dapat keberanian bicara begitu? Bahkan kakakmu, Jenderal Bintang 7, tak bisa membantumu. Siapa menang belum tentu, King Cheng. Dasar pelacur. Kau berhak bicara? Berlagak suci di depanku, tapi langsung tidur dengan pria lain. Dewi Nasional? Menurutku, cuma pelacur. Kau. Semuanya, lihat ini. Inilah King Cheng, si Dewi Nasional. Tampak suci dan bersih, tapi diam-diam. Main serong dengan pria tak jelas di hotel. Tak disangka, kesuciannya ternyata cuma palsu. Jijik. King Cheng, citramu hancur. Tunggu saja dicaci netizen. Orang tak bermoral begini harus diblokir. Ya, blokir dia. Siapa bilang King Cheng main serong? Amangnya. Siapa yang larang pasangan pacaran menginap di hotel? Kau tak pernah berkomunikasi mendalam dengan pacarmu di hotel? Atau kau tak mampu? Apa? Kalian pacaran? Aku punya pacar perlu lapor padamu? Shen Haoyu. Urusan pribadi orang lain kau selidiki? Seharusnya kau jadi paparazzi. Hahaha. Haoyu, hal kecil saja tak bisa selesaikan. Bagaimana mau masuk kuil suci? Dialah yang memukulku. Melukai 3 imam, dan menghina kuil suci. Berani melawan kuil suci? Benar-benar cari mati. Hari ini, pemimpin kuil suci akan hadir di pesta. Tak boleh biarkan orang sepertimu berulah. 9 imam agung. Tolong tangkap anak ini yang menghina kuil suci. Imam Agung setara Grand Master. Kakak belum datang, ini bahaya. Linkin, kuharap kali ini benar-benar bisa menemukanmu. Hanya saat 5 bola roh berkumpul, akan ada getaran. Jangan-jangan, Linkin ada di lokasi pesta? Ye Chen, sehebat apapun kau bertarung. 9 imam agung, masing-masing setara Grand Master. Siapapun bisa menghancurkanmu. Ye Chen, lebih baik kamu cepat lari. Kalau tidak lari, sudah terlambat. Iya, cepat lari, atau benar-benar terlambat. Kalau aku lari, kalian bagaimana? Shen Haoyu sementara tidak akan membunuh kami. Asal kakak datang, kami akan aman. Tapi kamu berbeda. Tenang. Hanya dengan 9 orang ini, tidak bisa melukai aku. Sombong, berani meremehkan kami, dewa besar? Bunuhmu tak perlu 9 orang, aku sendiri cukup. Ye Chen, aku akan membantumu mengulur waktu. Cepat lari. Tidak tahu diri. Siapa yang berani melukai adikku? Kakak! Kakak akhirnya datang. Sedikit lagi terlambat, akan terjadi hal besar. Adik kedua, ketiga, keempat, aku punya penemuan penting. Lihat, mutiara emas bersinar, membuktikan 5 mutiara berkumpul. Linkin pasti ada di sini.
5 mutiara roh berkumpul akan ada resonansi. Linkin benar-benar ada di tempat pesta ini? Bagus sekali. Kita akhirnya bisa menemukan Linkin. Menghibur arwah ayah angkat di surga. Kakak, Ye Chen, ini kakakku, dia datang. Kamu aman? Kamu yang menyelamatkan 3 adikku di villa? Terima kasih. Tenang, selama aku di sini, tidak ada yang bisa melukaimu. Ye Chen, kamu kenapa? aku akhirnya menemukan kalian. Mutiara api. Kamu, bagaimana bisa punya mutiara api? Linkin, kamu adalah Linkin? Kakak pertama, kedua, ketiga, keempat, aku akhirnya menemukan kalian. Kamu ternyata Linkin. Kami semua sudah meneteskan darah di 5 mutiara roh. Hanya pemilik asli mutiara yang bisa mengendalikannya. Menyelesaikan fusi 5 mutiara roh. Hang. Kamu Linkin atau bukan, coba saja tahu. Apa ini? Tidak tahu. Lima mutiara roh menyatu. Dia benar-benar Linkin. Ternyata kamu Linkin. Bagus sekali. Kalau tahu kamu Linkin, aku tidak seharusnya bersikap seperti itu padamu. Iya, kenapa tidak bilang dari awal? Aku juga tidak tahu kalian adalah 4 kakak yang aku cari. Mungkin ini memang takdir. Kita semua kembali ke rumah satu-satunya yang ditinggalkan ayah angkat kita, bahkan tinggal bersama. Benar, ini pasti takdir. Linkin, bertahun-tahun ini, pasti kau sudah sangat menderita, ya? Bagaimana dulu kau bisa selamat dari kejaran Mo Chen? Ceritanya panjang. Aku, Cukup. Sudah selesai? Ingin berkumpul? Sebentar lagi aku kirim kalian berkumpul di neraka. aku sedang mengobrol dengan keempat kakakku, urusanmu apa? Kalau berani ganggu lagi, aku kirim kau duluan ke neraka. Lancang, di pesta yang diadakan bersama oleh keluarga Shen dan kuil dewa. Berani berkata begitu sombong? Ini tidak menghargai kuil dewa sama sekali. Tolong pendeta agung menangkapnya, agar ketua kuil tidak marah. Siapa kau? Berani sekali. Berani melawan pendeta agung ini? Hong Yu, dewa perang 7 bintang dari Daxia. Hanya dewa perang 7 bintang berani tidak hormat pada kuil dewa? Kurasa kuil perang Daxia sudah tidak perlu ada lagi. Aku tidak bermaksud melawan kuil dewa, tapi siapapun yang berani ganggu adikku, aku pasti tidak akan diam saja. Kau pikir kau layak melawan kuil dewa? Dengar. Yechen dan ketiga menghina kuil dewa, dosanya pantas mati. Bukan hanya kau. Bahkan Yesus datang pun tidak bisa selamatkan mereka. Aku yang bilang. Shen Haoyu, kau pikir hanya keluargamu yang bisa dekat dengan kuil dewa? Ketua kuil sudah setuju temui aku. Siapa benar siapa salah, biar ketua kuil yang putuskan. Apa? Ketua kuil mau temui kau? Shen Haoyu, tidak menyangka, kan? Nanti setelah kakak pertamaku temui ketua kuil dan jelaskan semua kejadiannya. Lihat saja apakah ketua kuil akan menghukum keluargamu atau kami. Ling Yu, meski kau dewa perang 7 bintang Daxia, tapi kau belum pantas temui ketua kuil. Ini cuma alasanmu. Untuk kabur saja. Benar. Ketua kuil mustahil mau temui kau. Kalau tidak, mana mungkin kami tidak dapat kabar lebih dulu? Apalagi di sini ada 9 pendeta agung. Mereka juga tidak tahu. Artinya, kau berbohong. Bukan hanya kau, seorang dewa perang 7 bintang. Bahkan kami pun tidak pantas temui ketua kuil. Mau pakai ketua kuil nakut-nakuti kami? Mimpi. Hahaha. Dengar tidak? Pendeta agung bilang kau tidak pantas temui ketua kuil. Ling Yu, hari ini kau juga jangan harap bisa selamat. Ketua kuil akan segera tiba. Tolong pendeta agung bertindak. Bersihkan tempat ini agar ketua kuil tidak kecewa. Sebaiknya kalian menyerah saja. Kalau tidak, bunuh tanpa ampun. Mei Ying, pendeta agung itu setingkat master agung. Seimbang denganku. Biar aku yang hadapi dia. Kau bawa Linkin. Dan Liu 11 King Cheng pergi. Kakak, aku bantu kau. Linkin baru ditemukan, jangan sampai ada apa-apa. Kakak kedua, adik keempat, kalian bawa Linkin pergi. Linkin adalah satu-satunya keturunan ayah angkat. Jangan sampai terjadi apa-apa. Linkin demi melindungi kami, memilih mengorbankan diri. Hari ini, giliran kami melindunginya. Kami baru saja berkumpul, tak disangka. Harus menghadapi perpisahan hidup mati lagi. Linkin, aku tahu kau juga bisa bertarung.
Tapi kekuatan Dewa Agung terlalu kuat. Dengarkan kakak, cepat lari. Asal kau bisa hidup, kami 4 bersaudari. Tidak akan mengecewakan wasiat terakhir ayah angkat. Ingat kata-kataku 15 tahun lalu? Aku laki-laki sejati, aku yang melindungi kalian. Tak akan kubiarkan kau menghadapi bahaya lagi. Kepala kuil memang berjanji akan menemuiku. Kalau kau tak percaya, tunggu sampai kepala kuil tiba, baru terlihat. Kalau kau menyerangku, akibatnya kau takkan sanggup menanggung. Dewa Agung, jangan percaya padanya. Dia hanya mengulur waktu. Tunggu sampai kepala kuil datang. Kalau kepala kuil marah, kita semua takkan sanggup menahan amarahnya. Bicara panjang lebar percuma. Tangkap dulu kau. Memang pantas disebut Dewa 7 Bintang, ada kemampuannya juga. Aku bantu kau. Selesaikan cepat, tangkap dia. Kakak, aku bantu kau. Kakak ketiga. Dewa Agung terlalu kuat. Bahkan kau pun belum tentu lawannya. Cepat pergi. Kalau tidak, bagaimana kami menghadap ayah angkat di alam baka? Kakak ketiga, istirahatlah. Mereka berani melukaimu. Akan kubuat mereka membayar mahal. Kakak, bagaimana keadaanmu? Memang pantas Dewa Agung Kuil Yushen, kekuatannya sungguh mengerikan. Kakak kedua, adik keempat, patuhi, bawa Linkin pergi. Sekarang masih mau pergi? Kau kira 9 Dewa Agung? Semua orang lemah? Hari ini, disinilah tempat kalian mati. Lukai kakakku dan kakak ketigaku. Disinilah tempat kalian mati seharusnya. Ye Chen, aku tahu kau punya kemampuan. Bisa mengalahkan dewa, tapi di hadapanmu adalah Dewa Agung yang lebih kuat dari dewa. Bahkan Hong Yu bukan lawannya. Kau pantas? Kau membuatku kehilangan muka, aku pasti takkan membiarkanmu mati dengan mudah. Sekarang berlutut. Sujud padaku, sampai aku puas. Shen Haoyu, beraninya kamu? Hahaha, apa yang tidak berani saya lakukan? Kalian 4 saudara perempuan. Satu persatu benar-benar cantik. Dewa perang 7 bintang dulu. Begitu tinggi dan tak terjangkau. Tapi sekarang, kamu hanya pantas menjadi mainan saya Shen Haoyu. Beraninya kamu memukul saya. Haoyu, bajingan. Aku akan membuatmu mati tanpa jenazah utuh. Berani-beraninya niatin kakakku, aku akan hancurkanmu dengan tanganku sendiri. Grand Divine Officer, tolong saya. Tidak sopan. Kalian semua bagus, sangat bagus. Sebagai Grand Divine Officer Kuil Yu, kamu malah jadi anjing keluarga Shen. Benar-benar memberi muka untuk Kuil Yu. Hari ini aku akan membersihkan anggota keluarga kita yang buruk. Hahaha. Bicara besar tanpa bukti. Menerima kematian. Linkin, hati-hati. Kakak, Linkin, dengarkan kata kakak, cepat pergi. Kalau tidak, kakak bahkan tidak akan bisa menutup mata dengan tenang walaupun mati. Shen Haoyu, bukannya kamu ingin mendapatkanku? Asalkan kamu biarkan Linkin pergi. Apapun yang kamu mau, aku akan setuju. Kamu benar-benar pelacur. Menurutmu, kamu masih berharga sekarang? Kamu cuma sepatu bekas yang sudah dipakai orang lain. Tuan muda saya sudah tidak punya minat lagi sama kamu. Tapi setelah membunuh Ye Chen, aku akan memberimu kepada gelandangan. Biarkan kamu hidup lebih buruk dari mati. Shen Haoyu,
Apa yang kamu mau untuk melepaskan dia? Melepaskan dia? Tidak mungkin. Dia harus mati. Dan kalian juga tidak bisa lolos dari tangan saya. Waktu tidak banyak, tidak usah buang-buang kata lagi sama mereka. Tuan silakan bertindak. Kakak percayalah padaku, apa itu Grand Divine Officer? Hanya sampah di depan saya. Kalau mereka berani menyakitimu, aku akan musnahkan mereka semuanya. Kakak kedua, jaga kakak pertama dengan baik. Tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Lincoln, tenang saja. Karena sudah memilih jadi anjing keluarga Shen, maka kamu tidak pantas jadi Grand Divine Officer Kuil Yu. Kami adalah orang yang dipilih melalui ribuan seleksi, melewati banyak ujian berat. Baru bisa masuk Kuil Yu jadi Grand Divine Officer. Kamu bilang tidak pantas, ya langsung tidak pantas. Bicara besar, ingin cari mati. Apa itu Grand Divine Officer? Bahkan tidak bisa jadi lawannya. Satu tamparan melemparkan Grand Divine Officer terbang. Seberapa kuat sebenarnya Lincoln? Ternyata kita meremehkan kekuatan Lincoln. Selama bertahun-tahun ini aku berlatih dengan keras. Tidak menyangka akhirnya dia masih yang melindungi aku. Kau tahu sejak awal Lincoln sehebat ini. Kakak pertama dan kakak ketiga tidak perlu terluka sama sekali. Tapi dengan tindakan Lincoln ini, dia sudah benar-benar menyinggung Kuil Yushen. Jika ketua Kuil Yushen datang, pasti akan ada masalah besar. Jika ketua Kuil Yushen datang, aku pasti akan menjelaskan situasinya secara langsung. Aku rasa ketua adalah orang yang bijaksana. Pasti akan menangani hal ini dengan adil. Bagaimana kekuatanmu bisa sekuat ini? Semua maju. Ye Chen, tadi jika bukan karena kamu menyerang secara diam-diam, kamu tidak mungkin bisa melukai Grand Priest. Sekarang 9 Grand Priest menyerang bersama-sama. Mati di tangan mereka adalah kehormatan buatmu. Lincoln, hati-hati. Jika 9 Grand Priest bekerja sama, kekuatannya bisa menyamai Raja Marshall. Tadi memang aku yang lengah. Tidak menyangka kekuatanmu bahkan melebihi iblis spiritual. Tapi kamu tidak tahu bahwa baik pendeta maupun Grand Priest selalu dibentuk kelompok 3, 5, 7, sampai 9 orang. Mereka sudah bekerja sama dengan sangat baik. Begitu bersatu mereka bisa melawan lawan yang levelnya lebih tinggi. Lalu apa? Bagiku, mereka masih hanya sekumpulan sampah. Tidak tahu diri. Bunuh dia. Sembilan Grand Priest bahkan bukan lawannya. Seberapa hebat sebenarnya Lincoln ini? Bisa mengalahkan gabungan 9 Grand Priest cuma dengan satu serangan. Benar-benar luar biasa. Kamu berani menentang Kuil Yushen. Seluruh dunia tidak akan ada tempat buatmu bersembunyi. Ye Chen, kamu benar-benar melukai 9 Grand Priest. Ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Namamu akan masuk ke daftar buronan wajib dibunuh Kuil Yushen. Sampai kamu mati tanpa tempat dikubur. Apa yang mau kamu lakukan? Aku kasih tahu kamu. Sepupuku adalah Hakim Kuil Yushen. Kamu berani? Hakim Kuil Yushen sangat hebat ya. Katakan, siapa yang jalang? Cukup. Diam. Orang tua, kamu bilang cukup berarti sudah cukup? Siapa yang jalang? Jangan berkelahi. Akulah yang jalang. Kamu berani menghina keluarga Shen saya. Orang tua, apa kamu juga mau merasakan dipukul? Ini aib besar. Aib yang sangat besar. Ketika ketua datang nanti, aku pastikan kamu mati dengan cara yang mengerikan. Ye Chen. Keluarga Shen kami adalah mitra kerja Kuil Yushen. Kamu malah berani memperlakukan kami seperti ini. Benar-benar tidak menganggap Kuil Yushen ada sama sekali. Kamu ini sedang memutuskan jalan hidupmu sendiri. Keluarga Shenmu yang memutuskan jalan hidupmu sendiri. Kamu pikir kalau sudah bekerja sama dengan Kuil Yushen, kamu bisa berbuat semaumu? Kekuatan Kuil Yushen Lincoln memang tidak bisa dilawan oleh Raja Negara. Pemilik toko memang bersedia menemui saya. Tapi pemikirannya masih belum kita ketahui. Untuk sementara, jangan terlalu heboh. Tunggu pemilik toko datang dulu. Saya rasa pemilik toko pasti orang yang sangat jeli dan bijaksana. Lincoln, kamu tidak mengerti. Semakin tinggi posisi pemimpin Kuil Yushen, semakin sulit ditebak. Lebih baik berhati-hati. Apakah saya seperti itu? Apa yang kamu mau lakukan? Sujud dan minta maaf. Kalau tidak, saya lumpuhkan kamu. Mimpi. Berlaga berani ya? Baik, kalau begitu kaki ini tidak usah kamu pakai lagi. Berani kamu. Kalau sepupu saya datang, pasti kamu tidak akan hidup sampai malam ini.
Saya ingin lihat bagaimana dia bisa membuat saya tidak hidup sampai malam ini. Hakim Kuil Yusen, Long Teng, tiba. Sepupu, tolong saya. Lepaskan dia. HMPH. Sepupu saya sudah datang, kamu tamat. Cepat lepaskan saya. Lepaskan dia. Bagus, kamu tahu diri. Hahaha. Aduh, kaki saya. Saya sudah melepaskannya. Hao Yu, kamu harus membela keadilan untuk sepupumu ini. Kamu berani menantang saya? Menyuruh orang melukai kakak sulung dan ketiga saya, mempermalukan kakak keempat saya. Suruh dia berlutut dan minta maaf. Mematahkan satu kakinya tidak berlebihan, kan? Kalau begitu, sepupu saya yang salah duluan? Tentu saja. Baik, sudah lama sekali tidak ada yang berani bicara seperti ini kepada saya. Tahu apa akibatnya membuat saya marah? Pasti tidak akan membiarkannya mati dengan mudah. Kamu bisa menjadi hakim di Kuil Yusen. Pasti sudah setidaknya 10 tahun di sana. Begitukah caramu bekerja? Kurang ajar. Apa hakmu mengomentari cara kerja seorang hakim? HMPH. Di dunia ini, kalau kamu mengganggu siapapun mungkin masih bisa selamat. Tapi jangan sekali-kali mengganggu Kuil Yusen. Orang-orang ini semuanya kamu lukai? Bisa mengalahkan 9 Master Dewa, kamu memang punya kemampuan. Tapi di hadapanku, kamu belum punya hak untuk bertindak sombong. Berlutut dan sujud minta maaf kepada sepupuku, lalu lumpuhkan keempat anggota tubuhmu sendiri. Baru begitu aku bisa mengampuni nyawamu. Mengampuni nyawaku? Kamu terlalu tinggi menilai kemampuanmu sendiri. Bukan hanya kamu seorang hakim, bahkan hakim agung sekalipun. Bahkan ketua hakim agung di hadapanku pun tak lebih dari semut. Anak ini terlalu sombong ya? Aku dengar ketua hakim kuil dewa itu adalah penguasa level Kaisar Marshal. Kekuatannya mendekati dewa, tak terbatas. Hahaha. Aku belum pernah melihat orang sesombong kamu. Sekarang kamu sudah lihat. Kamu memang tak akan menyerah sampai lihat peti mati. Sepertinya hanya mati jalanmu. Hakim Long, adikku tak ingin bermusuh dengan kuil dewa. Tapi keluarga Shen terlalu berani, tak masuk akal. Omong kosong. Kalian yang pertama tak hormat pada kuil dewa. Aku baru minta 9 pendeta agung bertindak, semua yang hadir saksinya. Benar, aku juga bisa bersaksi. Mohon hakim tangkap beberapa orang ini. Kalian benar-benar mengada-ada. Shen Haoyu yang pertama. Cukup. Masih berkilah? Karena kalian tak mau bertobat. Maka aku hakim akan bertindak sendiri, memberi contoh. Linkin, dia petarung level Raja Marshal. Aku bantu kamu. Aha, Kakak, istirahatlah. Hadapi satu Raja Marshal. Cukup satu jariku. jangan sembrono. Capai level Raja Marshal bisa lukai orang dengan daun. Kendali energi, kendali benda. 100 Grandmaster sekalipun. Belum tentu lukai dia sedikit. Sekuat itu? Linkin, kamu yakin? Kalau tidak, lari cepat, jangan nekat. Kami tak boleh biarkan kamu ambil risiko. Sudah kubilang, hadapi dia cukup satu jari. Kamu benar-benar mulut besar. Kalau hakim kuil dewa, bisa dikalahkan satu jarimu. Bukankah kuil dewa jadi bahan tertawaan? Dia menghina kuil dewa. Kalau tak bunuh dia, di mana wibawa kuil dewa? Anak, datang mati. Kamu yang datang. Cari mati. Oh. Bagaimana mungkin? Sepupu kalah? Ini pasti halusinasi. Linkin benar-benar kalahkan petarung level Raja Marshal dengan satu jari? Apakah kekuatannya sudah capai level Kaisar Marshal? Bahkan level Kaisar Dewa? Kuat sekali. Linkin hebat. Rupanya kekhawatiran kami berlebihan. Bahkan mereka dari kuil perang sekalipun. Pasti tak bisa kalahkan aku satu jari. Kamu siapa sebenarnya? Kukalahkan kamu satu jari sudah kasih muka. Jangan sombong, aku peringatkan kamu.
Hari ini, pemimpin Istana Dewa akan datang secara langsung. Tidak hanya itu, pemimpin Wei Qingshan yang sangat berbakat juga akan hadir. Tuan Wei Qinglan juga akan tiba. Kamu tetap akan mati. Kalau aku benar-benar takut, apakah aku akan tetap di sini? Ye Chen, kamu terlalu angkuh. Berani jangan pergi. Tunggu sampai tuan pemilik datang. Aku tidak percaya kamu masih bisa mengalahkannya. Aku tentu tidak akan pergi. Kamu belum bersujud. Kalau tidak bersujud, kaki kananmu juga tidak usah ada. Tidak mau bersujud, ya? Aku bersujud. Aku bersujud. Aku bersujud. Suaranya kurang keras. Jangan keterlaluan. Masih berani mengancam? Selanjutnya adalah kedua lenganmu. Sudah cukup? Kakak keempat, lewat sana tampar dia, jangan lembut. Kamu berani. Apa yang tidak berani kulakukan? Hebat. Puas. Aib hari ini, pasti akan kubalas 1000 kali lipat. Masih berani mengancam? Kalau beranilah bunuh aku, selama aku tidak mati. Saat tuan pemilik Guan Yu, Dewa Kekayaan, datang, itulah saat kematianmu. Kamu pikir aku tidak berani membunuhmu? Wei Qingshan, yang sangat berbakat, tiba. Bawahan memberi hormat, Tuan. Aku dengar pemimpin istana akan menghadiri pesta. Sengaja datang untuk mendapat kesempatan bertemu pemimpin istana. Kamu kenapa? Bisa jadi seperti anjing begini? Kalau pemimpin istana datang, bagaimana jadinya? Tuan, maafkan. Ini kesalahan bawahan. Tuan, orang inilah yang mengacaukan pesta, menghina istana dewa. Mohon Tuan bertindak, tangkap dia. Tuan Hakim Agung. Selamatkan aku. Tuan Hakim Agung, aku adalah kepala keluarga Shen. Itu anakku, Shen Haoyu. Aku tahu pesta ini adalah pesta kerja sama keluarga Shen dengan Istana Dewa. Wah, keluarga Shen cukup besar pengaruhnya, bisa membuat pemimpin istana datang langsung. Posisi di masa depan pasti tidak rendah. Tuan Hakim Agung terlalu memuji. Mohon tangkap dulu orang yang mengacaukan pesta, selamatkan anakku. Tenang. Karena keluarga Shen dihargai oleh tuan pemilik. Aku tentu tidak akan membiarkan keluarga Shen bermasalah. Lepaskan. HMPH. Dia pikir aku tidak berani membunuhnya. Untuk membuktikan dia salah, dia harus mati. Tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Lihat, dia salah. Haoyu. Haoyu bajingan. Keluarga Shen adalah mitra yang dihargai oleh pemilik toko. Kau berani membunuh keluarga Shen di hadapan Dacai Jueguan. Tuan muda ini jelas-jelas menantang kuil suci. Anakku mati dengan sangat menyedihkan. Tolong Hakim Agung berikan keadilan untuk keluarga Shen di hadapanku sendiri. Berani menantang kuil suci dengan begitu lancang, hukumannya adalah mati. Aku ingin dia mati tanpa kuburan. Tak disangka kuil suci sudah menjadi begitu kotor. Sepertinya memang perlu dibersihkan. Kau masih berani mengomentari kuil suci? Siapa kau ini? Yang sudah kalah masih berani menggonggong. HMPH. Benar-benar ucapan yang mengejutkan. Baik, aku ingin lihat dari mana keberanianmu. Ini tidak mungkin. Hakim Agung itu tingkat Marshal Emperor. Ternyata bisa ditampar hingga terlempar. Tingkat apa sebenarnya dia? Linkin terlalu hebat. Hakim Agung apa? Hakim Agung ternyata tidak tandingan. Sepertinya Linkin mungkin benar-benar mencapai tingkat 5D. Kau sebenarnya siapa? Tidak bisa membedakan benar salah, membantu yang jahat. Kau sebaiknya jangan jadi Dacai Jueguan lagi. Pengawal pribadi pemimpin kuil suci, Tuan Qinglan tiba.
Sambut Tuan King Lan. Apa yang terjadi? Tuan King Lan, maafkan, semua ini salah bajingan ini. Dia sama sekali tidak menghargai kuil suci. Tahu identitas kami, tapi tetap melukai kami. Sekarang masih menginjak Hakim Agung, benar-benar arogan. Tuan King Lan, tolong berikan keadilan untukku. Keluarga Shen adalah mitra kuil suci. Pemilik toko sendiri akan datang. Tapi dia malah membunuh anakku Shen Haoyu di acara seperti ini. Ini adalah tantangan bagi kuil suci, sangat tidak hormat. Tuan King Lan, adikku bertindak untuk kami. Proses kejadiannya juga tidak seperti yang mereka katakan. Dan aku bilang pemilik toko ingin menemuiku. Mereka juga tidak percaya dia adalah adikmu. Benar Tuan King Lan. Dia adalah adikku yang terpisah selama 15 tahun. Nama aslinya Linkin. Ternyata pemilik toko sudah menemukan 4 kakak perempuan. Tuan King Lan, keluarga Shen mengandalkan kerjasama dengan kuil suci. Berbuat semaunya. Merusak reputasi kuil suci. Shen Haoyu sudah melakukan banyak kejahatan, pantas mati. Kuil suci selalu menjadi simbol keadilan. Aku percaya kuil suci pasti bisa membedakan benar salah, menegakkan keadilan. Kamu ngomong sembarangan, King Lan Daren, mereka sedang membual. Aku bersumpah atas nama 7 dewa perang dari kuil perang. Jika ada setengah kata dusta, aku akan mengundurkan diri dari posisi dewa perang dan dipenjara di sel kematian. Bahkan pemilik toko pun akan membersihkan kerjasama antara keluarga Shen dan kuil suci. Betapa pentingnya ini. Maksudmu pemilik toko salah menilai keluarga Shen? Kami tidak bermaksud begitu. Lalu apa maksudmu? Hari ini, tidak peduli bagaimana kamu berkelit. Tidak akan mengubah kejahatannya yang sangat tidak hormat terhadap kuil suci. King Lan Daren, mohon berikan keadilan untukku. Bunuh mereka semua, King Lan Daren. Sudah sampai, kamu masih belum mengangkat kakimu? Brengsek, ajalmu sudah tiba. Ah! King Lan Daren, mengapa Anda memukul saya? King Lan Daren, orang inilah yang ada di sini. Ada apa ini? Ternyata King Lan Daren masih bisa melihat dengan jelas. Sekarang Linkin ada harapan. King Lan Daren, mengapa kamu membantu mereka membalikkan hitam putih? Tidak bisa membedakan benar salah, kalian sudah tidak pantas tinggal di kuil suci. King Lan Daren, apa maksud perkataanmu? King Lan Daren, meskipun Anda adalah pengawal pribadi pemilik toko, tapi Anda tidak berhak memecat kami. Hanya setelah pemilik toko datang, baru bisa membuat keputusan. Tidak perlu menunggu pemilik toko. Ini adalah keinginan pemilik toko. Apa? Tidak mungkin. Pemilik toko bilang akan menghadiri pesta malam secara pribadi. Itu menunjukkan penghargaan terhadap keluarga Shen. Bagaimana mungkin membuat keputusan seperti ini? Aku tidak percaya. Kurang ajar. Kamu berani mempertanyakan keputusan pemilik toko? Aku tidak mempertanyakan keputusan pemilik toko, tapi mempertanyakanmu. Mungkin kamu memasukkan keputusan pemilik toko, bersekongkol dengan mereka. Brengsek! Benar-benar tidak kapok sebelum melihat peti mati. Jujur saja, tahukah kamu, mengapa pemilik toko setuju menghadiri pesta malam ini? Kenapa? Pertama, keluarga Shen telah menyinggung pemilik toko. Pemilik toko ingin membuat keluarga Shen putus asa dalam pesta. Menyinggung pemilik toko? Tidak mungkin, mana berani kami. Itu tanyakan pada putra baikmu, Shen Haoyu. Benar-benar mengira pemilik toko menghargai kalian. Kalau bukan karena Long Teng memohon untuk keluarga Shen, mana mungkin giliranmu untuk pesta kerjasama? Tapi keluarga Shen malah mengandalkan kerjasama dengan kuil suci, berlaku semena-mena. Membantu kejahatan, membuat pemilik toko marah besar. Kami tidak melakukannya. Tidak? Lalu apa yang mereka tuduhkan tadi? Apa yang mereka katakan semua palsu? Sudah di ujung maut masih tidak tahu menyesal. Tidak bisa disembuhkan. Selain itu, pemilik kuil akan bertemu dengan Dewa Perang Bulan dalam pesta ini. Tapi kalian malah menyerang Dewa Perang Bulan. Apakah kalian menghormati pemimpin kuil? Pemimpin kuil benar-benar ingin bertemu Dewa Perang Bulan. Ternyata Dewa Perang tidak berbohong tadi. Sepertinya kali ini keluarga Shen yang sial. Pemimpin datang ke pesta bukan karena tertarik dengan keluarga Shen, tapi untuk menghukum keluarga Shen di depan umum. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak. Ini bukan keinginan pemimpin. Pasti kamu yang berkolusi dengan Hong Yu baru bilang begitu. Aku tidak percaya. Long Teng Wei Qingshan. Sebagai hakim dan hakim agung kuil suci, kalian mengorbankan reputasi kuil demi kepentingan pribadi, dan tidak mau bertobat. Hari ini jabatan hakim dan hakim agung akan dicabut. Diusir dari kuil suci, tidak akan dipekerjakan lagi selamanya. Tidak, aku ingin bertemu pemimpin kuil. Kamu tidak pantas. Mulai hari ini keluarga Shen diboikot, siapa berani kerjasama akan dihancurkan. Memang layak disebut Tuan King Lan, bertindak adil. Linkin jangan kurang ajar. Bersyukurlah pada Tuan King Lan. Aku hanya menyampaikan pesan pemimpin, syukuri pemimpin saja. Tuan King Lan, pemimpin tidak datang?
Pemimpin ada urusan mendadak. Dewa Perang Bulan tunggu kabar dari pemimpin saja. Baiklah, awalnya ingin ketemu pemimpin. Untuk klarifikasi soal kehancuran malam gelap dan temukan adikku. Sekarang adikku sudah ketemu, aku puas. Kalau begitu, tidak ganggu reuni Dewa Perang Bulan, pamit. Meski tidak ketemu pemimpin, tapi bisa temukan Linkin dan lepas dari bahaya. Sudah cukup sempurna. Keluarga Shen juga bikin masalah sendiri. Ayo pulang, harus rayakan dengan baik. Iya, harus rayakan. Kakak, adik ketiga, ulang aku obati luka kalian. Kakak, lepaskan bajumu, lalu tidur di ranjang. Hah? Lepas? Lepas baju? Linkin, ini terlalu terburu-buru. Aku belum siap. Kakak mikir apa? Aku mau obati lukamu. Oh. Apa jelek? Tidak jelek, ini kehormatan. Di hatiku kakak selalu yang tercantik. Kamu yang paling manis mulutnya ya? Kakak kedua, biarkan aku dengar dong. Suara apa di dalam? Aku belum dengar jelas. Kalian ngapain? Kami cuma peduli sama kakak sulung. Peduli sama kakak sulung, atau mau tahu? Apa aku dan kakak sulung melakukan hal lain? Ah, males sama kalian. Kakak ketiga masih nunggu aku obati lukanya. Aku duluan ya. Pasti ada yang disembunyikan. Kenapa? Kamu cemburu? Linkin begitu hebat, aku kan gak punya pacar. Aku gak boleh ngejar dia? Mending kamu pikirkan siapa cowok di hotel itu. Kalau aku tahu siapa dia, pasti ku bunuh dia. Gak nyangka, 4 kakak yang kucari ternyata sangat dekat. Bagian dalam kuil Kinglan perlu dibersihkan. Agar tak ada lagi sampah seperti Longteng dan Wei Qingshan. Baik, lalu pertemuanmu dengan Dewi Bulan? Jangan bocorkan identitasku dulu, sisanya aku urus. Mengerti. Linkin, sudah tidur? Oke, sampai sini dulu. Ada apa, kakak keempat? Gak ada urusan gak boleh cari kamu? Boleh dong. Sudah lama kakak keempat gak peluk kamu tidur. Kangen gak rasanya dipeluk tidur sama kakak keempat? Ini, kurang baik deh. Wah, ketakutan amat. Bercanda kok. Aku mau adakan jumpa pers, klarifikasi soal skandal hotel. Kamu harus jadi pacarku, ketemu wartawan. Siap. Linkin, kamu sudah tidur? Gawat, kakak kedua datang. Jangan sampai dia tahu aku di sini. Aku sembunyi dulu. Kakak keempat, kita kan gak ngapa-ngapain, takut apa? Kamu gak ngerti. Ada apa, kakak kedua? Aku mau tidur nih. Aku mau adakan konferensi pers. Serahkan grup Linkin ke tanganmu. Sebenarnya grup ini kubuat untukmu. Serahkan ke aku. Ini kan hasil jeripayahmu, mana bisa aku terima? Bukan cuma perusahaan, bahkan diriku pun bisa kuberikan padamu. Linkin, aku mau bicara. Kamu sudah tidur? Kakak ketiga juga datang? Jangan sampai dia lihat. Aku sembunyi dulu. Aduh, Kakak kedua, kebetulan banget ya. kamu kenapa di sini? Ada aku sendiri. Aku minta dia temani aku ke jumpa pers, takut kamu salah paham. Makanya aku sembunyi. Kenapa kamu juga sembunyi, kakak kedua? Aku juga takut kakak ketiga salah paham. Salah paham apa? Jangan bilang satu perusahaan. Bahkan aku pun bisa memberikannya padamu. SST. Kakak ketiga, sudah larut malam. Ada apa? Kenapa sembunyi-sembunyi? Apa ada orang di kamar? Nggak ada. Aku datang untuk berpamitan. Organisasi pembunuh Yezun memanggil semua pembunuh berkumpul. Sepertinya ada hal penting, aku harus pergi. Kakak ketiga, karena aku sudah kembali. Kamu jangan jadi pembunuh lagi, keluar saja. Aku memang berencana keluar, kali ini pergi untuk membicarakan hal ini. Sepengetahuanku, kalau ingin keluar dari organisasi pembunuh, tidak semudah itu. Aku akan menemanimu pergi. Tidak perlu. Ini tidak bisa ditawar. Aku tidak akan biarkan kakak ketiga terluka sedikit pun. Linkin, kamu sudah tidur? Kakak sulung datang, aku sembunyi dulu.
Kakak sulung, sudah larut malam. Kenapa belum istirahat? Baru dapat kabar dari kuil perang. Kuil perang tahu ketua kuil Yu ada di kota Su. Tahu aku pernah menghubungi kuil Yu, jadi mereka ingin aku mengundang ketua kuil untuk menghadiri upacara penobatan kuil perang. Upacara penobatan? Betul, kuil perang secara berkala mengangkat dewa perang. Kali ini aku berencana membawamu pergi, memperkenalkanmu pada tetua kuil perang. Dengan kemampuanmu, bisa cepat meraih prestasi, mendapat jabatan tinggi, menjadi Markuis Wuan baru. Tapi aku tidak tertarik dengan ini. Pria sejati harus meraih prestasi. Ayah angkat dulu juga sangat setia. Kalau kamu bisa diangkat jadi Markuis Wuan, roh ayah angkat di alam baka pasti sangat senang. Baik, aku akan pergi bersamamu. Hah? Kalian sembunyi di lemari buat apa? Hahaha. Selamat, Dewa Perang Xiao, atas kemenangan di perbatasan utara. Hari ini pasti akan diangkat jadi pangeran atau markuis. Hanya melayani negara dengan setia. Konon hari ini, ketua kuil Yu akan hadir di upacara penobatan. Bisa berkesempatan bertemu tokoh legendaris ini adalah kehormatan besar. Penguasa dunia, betapa menakutkannya. Hong Yu bisa mengundang sosok seperti ini hadir. Benar-benar prestasi besar. Dewa Perang Xiao dan Dewa Perang Yu adalah orang-orang terbaik di kuil perang. Kalau bisa bersatu, pasti akan jadi kisah yang indah. Prajurit bintang 7 Hong Yu tiba. Siapa pria di samping Dewi Yu? Kenapa belum pernah dilihat? Sepertinya bukan orang dari kuil prajurit kami. Hong Yu, hari ini adalah upacara penobatan dewa di kuil prajurit. Orang luar tidak berhak ikut. Orang luar? Apa semua yang hadir di sini adalah orang kuil prajurit? Hei, aku peringatkan kau. Hong Yu bukan untukmu. Aku tak tahu caramu apa. Membohongi kepercayaan Hong Yu. Tapi Hong Yu terlalu tinggi untukmu. Lebih baik pergi sendiri. Xiao Jinyan, apa yang kau omong? Dia adalah... Hubunganku dengan Hong Yu, apa urusannya denganmu? Kamu siapa? Suka ikut campur. Aku adalah prajurit bintang 9 Xiao Jingyan. Belum pernah dengar. Kau. Itu karena kau kurang pengetahuan. Bahkan nama Xiao Jingyan saja tak tahu. Kau pantas bersama Dewi Yu? Tak tahu diri. Prajurit Xiao berjasa membela perbatasan utara. Segera akan dinobatkan sebagai pangeran. Kau tak punya jasa. Bisa apa dibandingkan prajurit Xiao? Aku Hong Yu mau bersama siapa? Tak perlu kalian ikut campur. Haha, Dewi Yu, kau adalah prajurit bintang 7. Masa depan cerah. Kalau bersama sampah yang cuma bisa mengandalkan wanita. Bukankah merendahkan martabatmu dan nama kuil prajurit? Mengandalkan wanita, sungguh memalukan bagi pria. Orang sepertimu tak pantas hadir di upacara penobatan. Keluar. Xiao Jinyan, jangan keterlaluan. Aku sedang menjaga kehormatan kuil prajurit. Semua tahu. Prajurit Xiao dan Dewi Yu adalah pasangan yang ditakdirkan. Kau berani mencampuri? Seluruh kuil prajurit tak akan setuju. Pasangan yang ditakdirkan? Hong Yu setuju? Apa? Kuil prajurit mau mengatur pernikahan? Naga dan Phoenix baru sepadan. Kau cuma ulat, kodok jelek. Mau makan daging angsa? Dewi Yu, bagaimana bisa kau suka sampah seperti ini? Sungguh merusak namamu. Menyuruhku pergi? Kalian yakin? Kenapa sikapmu begitu? Apa tak terima? Kalau kau tak pergi, aku tak keberatan melemparmu keluar. Berani kau? Hong Yu, jangan tertipu oleh kata-kata manis pria tampan seperti ini. Orang sampah kayak gini mana pantas buat kamu. Siapa bilang dia sampah? Kemampuannya jauh lebih hebat dari kamu. Lebih hebat dari aku? Kamu bercanda ya? Aku Xiao Jinyan, masuk militer umur 18. Umur 21 jadi God of War, 24 jadi One Star War God. Umur 26 jadi Mini Star War God, sekarang umur 28 mau jadi Markuis. Di seluruh Departemen Perang Dacia. Siapa yang berani disamakan dengan aku Xiao Jinyan? Hebat, hebat. Sekarang tahu bedanya kamu sama God of War Xiao kan? Kalau tahu diri. Pergi sendiri, masih bisa jaga harga diri. God of War Yu juga legenda di War God Hall. Umur 27 udah jadi 7 Star War God, bikin kita semua malu. Dari mana beraninya kamu berdiri di samping God of War Yu? Siapa yang di sampingku? Itu urusanku. Xiao Jinyan, aku kasih tahu jelas. Aku nggak suka kamu, lupakan saja niatmu. Berani jangan sembunyi di belakang cewek. Lawan aku kayak lelaki sejati. Kamu berani? Ini zaman apa lagi? Masih duel segala. Kalau takut, bisa langsung sembah minta ampun. Xiao Jinyan, lawan dia. Kamu belum cukup level. Aku udah setengah kaki masuk Real Marshal King di seluruh War God Hall. Yang layak jadi lawanku cuma para elder, dia kelihatan lemah banget.
Mungkin nggak tahan satu seranganku, bukan cuma nggak tahan. Mungkin malah tewas, WKWKWK. Karena kamu pengen banget lawan aku. Aku kabulkan. Gini, aku kasih kamu 3 serangan dulu. WKWKWK, aku nggak salah dengarkan? Ngebolehin God of War Xiao 3 serangan? Kamu tahu nggak mati itu tulisannya gimana? God of War you, otak anak ini ada masalah ya? Kamu nggak nasehatin? Hati-hati nyawanya melayang di sini. Dia Xiao Jingyan nggak bakal sanggup. Kamu berani menghina aku? Oke. Cukup berani. Hong Yu. Kalau aku bunuh dia, jangan salahin aku ya. Kamu jauh banget. Kalau gitu, buka matamu lebar-lebar, lihat dia gimana matinya. Apa-apaan ini? Kamu lagi garuk-garuk gatal buat aku? Ye. Gimana bisa? Dia ternyata sama sekali nggak cedera. Little War God, 3 pukulan tadi. Bahkan kalau aku berusaha mati-matian pun, nggak bakal bisa nahan. Jagoan 9 bintang cuma segini? Udah 3 jurus. Sekarang giliran aku. Jagoan 9 bintang apa? Tampol aja nggak tahan. Payah banget sih. Kamu berani menghinaku? Ah! Ini jurus andalan Dewa Perang Xiao, telapak naga menggema di langit. Sampai sekarang belum ada yang bisa tahan jurus ini. Dewa Perang Xiao kayaknya udah murka banget. Bocah ini pasti mati. Lumayan seru. Tiga tetua besar dan Marquis Zhenbei tiba. Hormat pada tetua, hormat pada Marquis Zhenbei. Ada apa ini? Hormat pada tetua. Jingyan, kamu kenapa? Guru. Jingyan tidak mampu. Memalukan guru. Siapa yang memukulmu sampai begini? Aku yang pukul. Kamu. Beraninya. Berani melukai orang di sini? Mau mati? Marquis, tolong tenang. Xiao Jingyan yang mulai memprovokasi. Dia juga yang duluan serang. Cuma karena kemampuannya kalah. Tidak ada hubungannya dengan adik angkatku. Adik angkatmu itu urusanku. Dia siapa? Berani melukai pahlawan yang baru diangkat di kuil Dewa Perang. Itu sama saja menantang wibawa kuil Dewa Perang. Menantang wibawa Dacia. Harus dihukum berat. HMPH. Topi kejahatan sebesar itu aku nggak berani pakai. Bangsat. Sembah. Marquis, jelas-jelas ini salah Xiao Jingyan. Kamu ini nggak masuk akal. Hong Yu, ingat statusmu. Sekarang kamu mewakili Dewa Perang dari kuil Dewa Perang. Malah belain orang luar. Kamu mau mengabaikan kehormatan kuil Dewa Perang? Tindakan kuil Dewa Perang benar-benar bikin aku terkesan. Masih berani berkomentar soal kuil Dewa Perang? Siapa lo? Tetua besar, ini adik angkatku, Linkin. Satu-satunya keturunan Marquis Wuan, sekarang ganti nama jadi Ye Chen. Aku bawa dia ke sini untuk memperkenalkannya pada tetua. Dengan kemampuannya, pasti bisa berjasa untuk Dacia. Oh, ternyata dia anak Marquis Wuan. 15 tahun lalu, seluruh klan Marquis Wuan dibantai, sungguh disayangkan. Kalau dia bisa berjasa untuk Dacia, mewujudkan wasiat Marquis Wuan. Tentu itu sangat baik. HMPH.
Anak Markuis Wan hilang 15 tahun, hidup mati tidak diketahui. Ling Yu, kau sembarangan bawa orang asing ke sini. Mengaku sebagai putra Wan Hou, tidakkah itu konyol? Sepertinya kau hanya ingin melindunginya agar bebas dari hukuman. Apa kesalahanku? Hari ini adalah upacara penobatan Jinyan. Tapi kau justru memukulnya. Itu sama saja menghina kuil perang, masih bilang tak bersalah? Elders, Shen Bei Hou benar. Terlepas dari statusnya asli atau palsu, perbuatannya tadi adalah aib bagi kuil perang. Tak boleh dibiarkan begitu saja. saudara seperjuanganku, Elder ketiga. Dia bisa kalahkan Xiao Jinyan dalam satu jurus. Itu bukti kekuatannya melebihi Xiao Jinyan. Jika bertempur, pasti bisa gentarkan musuh. Apa? Kalahkan Xiao Jinyan dalam satu jurus? Bercanda. Jinyan sudah setengah langkah menuju Raja Perang. Dengan kekuatannya, bahkan beberapa elder sekalipun, belum tentu bisa kalahkan dia dalam satu jurus. Semua yang hadir tadi menyaksikan sendiri. Mana mungkin palsu? Meski begitu, sifatnya sombong, tak peduli situasi besar. Sama sekali tak pantas masuk kuil perang. Jika orang seperti ini masuk, hanya akan mencoreng nama kuil perang. Shen Bei Hou, kau yang tak peduli situasi besar. Berani menegurku? Berani sekali. Berani membentakku? Bagaimana, kakak? Masih berani melawan Hou ini? Minta maaf pada kakakku. Apa? Hou ini minta maaf pada Jenderal Bintang 7? Hahaha. 3 detik. Kau terlalu arogan, pikir bisa kalahkan aku. Lalu senaknya di kuil perang? Kuil perang tak seberapa di mataku. Kalau bukan karena kakakku mengundang, mana mungkin aku mau menginjak tempat kotor ini? Meski kau putra Wan Hou, tak boleh menghina kuil perang. Ku beri kesempatan, minta maaf pada semua orang di kuil perang. Atau kuil perang takkan pernah menerimamu. Elder, tenang. Linkin, jangan gegabah. Nanti tak bisa masuk kuil perang. Kedatanganku sudah kehormatan bagi kuil perang. Siapa berani sakiti kau, harus bayar mahal. Hong Yu, lihat betapa sombongnya dia. Siapa dia pikir dirinya? Tak ada jasa berani berulah di sini. Hari ini, jika kuil perang tidak menghukumnya dengan tegas, reputasi kita akan hancur di mata dunia. Kau tidak boleh senaknya di kuil perang. Meski kau hebat, jangan harap bisa masuk. Muda dan berani itu bagus. Tapi jika salah tempat, hanya akan mendatangkan bencana. Segera berlutut dan minta maaf. Kuil perang masih menganggapmu berbakat. Masih bisa memberimu kesempatan untuk menebus kesalahan. Ye Chen, kau pikir dengan kemampuanmu bisa senaknya masuk kuil perang? Kau masih jauh. Segera berlutut. Para sesepuh, Markuis Shen Bei, aku, Yidi, terlalu gegabah. Aku minta maaf untuknya. Tolong beri dia kesempatan. Dia benar-benar. Hong Yu, jika kau masih membelanya, kau akan dihukum juga. Kau siapa? Berani menghukum kakakku? Tampaknya kuil perang ini memang tidak perlu ada lagi. Bangsat, apa katamu? Tidak bisa bedakan benar salah, hitam putih, tanpa keadilan. Hanya sekumpulan sampah yang berkolusi, pamer kekuasaan di sini. Tempat busuk seperti ini pantas disebut kuil perang? Pantas didatangi oleh pemimpin kuil ini? Berani-beraninya kau menghina kuil perang seperti ini. Benar-benar tidak tahu aturan. Barusan kau bilang pemimpin kuil? Akulah pemimpin kuil suci yang ingin kalian undang. Linkin, jangan sembarangan bicara. Kalau didengar pemimpin kuil suci, itu akan jadi bencana besar. Hahaha. Semua dengar? Dia bilang dirinya adalah pemimpin kuil suci. Sungguh lucu. Yen, oh Yen, berani kau ucapkan kata-kata itu. Hari ini tak ada yang bisa selamatkanmu. Markuis Wan begitu setia dan berani. Kok bisa punya anak yang tidak tahu diri seperti ini? Bocah tua. Jangan bahas ayahku. Kau tidak pantas menyinggung kuil perangku. Jika kau menyerah dan minta maaf, mungkin masih ada harapan. Tapi berani mengaku sebagai pemimpin kuil suci, itu jalan menuju kematian. Hong Yu, kau adalah putri terbaik yang dibesarkan kuil perang. Harapan Daxia, kau harus putuskan hubungan dengannya.
Kalau tidak, kau akan terseret dan terbakar. Hong Yu, sadarlah. Orang seperti ini, meski hebat, hanya akan menyusahkanmu. Bahkan jika menghadapi kuil suci. Aku, Hong Yu, bersumpah akan berdiri di sisi adik angkatku. Hidup dan mati bersama. Sungguh keras kepala. Apa untungnya buat kamu melakukan ini? Selama hidup aku adalah orang Linkin. Setelah mati pun jadi hantu Linkin, seumur hidup takkan menyesal. Tenang, takkan mati. Hanya orang-orang seperti ini. Tak pantas mati. Sudah diambang kematian masih keras kepala. Ketua besar, sebelum ketua kuil Dewa Penjaga tiba, kita harus menangkapnya. Serahkan pada ketua kuil untuk dihukum, agar kita tak dituduh tidak sopan. Ye Chen, kamu benar-benar tak mau bertobat. Apa kesalahan pemilik toko ini? Mau bertindak? Silakan maju bersama. Sombong. Berlututlah. Siapa berani menyentuh yang mulia, hukumannya mati. Anda, penjaga pribadi ketua kuil? Tuan King Lan, maaf tidak menyambut, harap dimaklumi. Tuan King Lan, di mana ketua kuil? Apa yang kalian lakukan? Tuan King Lan tidak tahu. Anak ini berani mengaku sebagai ketua kuil Dewa Penjaga. Kami sedang bersiap menangkapnya untuk diserahkan pada ketua kuil. Orang seperti ini berani memasukkan ketua kuil Dewa Penjaga, sungguh menghina. Kuil Dewa Penjaga harus menghukum berat. Tuan King Lan silakan duduk. Tunggu kami tangkap orang ini, baru sambut ketua kuil. Tuan King Lan, tenangkan amarahnya. Adik angkatku tidak sengaja memasukkan ketua kuil. Harap Tuan beri ampun nyawanya. Ampun nyawanya? Pantaskah dia? Hari ini dia pasti mati. Bangsat! Siapa yang bilang mati? Tentu dia. Ye Chen, Tuan King Lan ada di sini. Masih tidak berlutut. King Lan menghadap ketua kuil. Kamu. Apa? Dia? Dia ketua kuil? Tuan King Lan, apa Anda keliru? Bagaimana mungkin dia ketua kuil? Berasal menghina ketua kuil lagi, hukum mati. Ketua kuil, orang-orang ini berani tidak sopan pada Anda. Bagaimana menghukumnya? Tempat penuh kekacauan seperti ini, untuk apa dipertahankan? Beritahu Raja Xia, kuil perang dibubarkan. Keamanan perbatasan Xia akan kami, kuil Dewa Penjaga, ambil alih. Baik, Juga, orang-orang ini tak pantas jadi dewa perang. Semua dipecat dan diperiksa. Jika penanganannya tidak tepat. Kuil Dewa Penjaga kami tidak keberatan turun tangan. Ketua kuil kasihan, kami buta tak mengenal Gunung Tai. Harap ketua kuil berbesar hati. Tidak mungkin, mana mungkin dia adalah pemimpin kuil Dewa Hujan. Hong Yu, mereka ini aktor yang kamu sewakan? Benar kan? Dia sama sekali bukan Tuan King Lan. Xiao Jingyan, kamu sudah gila. Berani-beraninya meragukan Tuan King Lan. Hahaha, aku tidak percaya dia adalah pemimpin kuil Dewa Hujan. Aku tidak percaya. Ini semua palsu. Kalian jangan coba-coba menipuku. Jingyan benar. Kami belum pernah bertemu Tuan King Lan. Siapa yang tahu apakah yang di depan mata ini asli? Mungkin kamu menyuruh orang untuk menyamar. Bangsat, kalian benar-benar sudah tak bisa ditolong. Eldest Elder, HMPH. Hal ini tidak bisa dipercaya. Pemimpin kuil Dewa Hujan adalah tokoh legenda, mana mungkin masih muda begini. Pemimpin kuil Dewa Hujan memiliki kekuatan luar biasa, sudah mencapai tingkat dewa. Tingkat seperti ini, mustahil dicapai oleh orang berusia 20-an tahun. Kalian memang sekelompok orang bodoh. Bagaimana kamu membuktikan kamu adalah pemimpin kuil? Untuk apa aku harus membuktikan? Sepertinya aku harus turun tangan sendiri. Kalau tidak bisa buktikan, berarti kamu bukan pemimpin kuil. Eldest Elder, tangkap dia dulu. Apakah kamu pemimpin kuil? Coba kekuatanmu saja tahu. Hati-hati. Sujud. Eldest Elder, yang level 5 kaisar malah hancur hanya dengan satu teriakan.
Mungkinkah dia benar-benar pemimpin kuil Dewa Hujan? Tidak mungkin. Tianshu, kasihanilah. Begitu tidak bisa membedakan benar salah, tidak ada gunanya dipertahankan. Pulang saja pensiun. Terima kasih pemimpin tidak membunuhku. Pemimpin, kasihanlah. Pemimpin, kasihanlah. Kamu memutarbalikkan fakta demi kepentingan pribadi. Denganmu disia, entah berapa banyak orang yang akan menderita ketidakadilan. Hancur. Qinglan mengirim Xiao Jingyan ke penjara penderitaan seberang hingga mati. Tempat itu dijuluki neraka tak berujung. Aku tidak mau pergi. Pemimpin, berbelas kasihanlah. Aku tidak mau pergi. Bawa dia. Sisanya serahkan padamu. Baik, Kakak, kita pulang. aku merasa seperti sedang bermimpi. Kamu ternyata pemimpin kuil Dewa Hujan. Apa ini mimpi? Dasar, kenapa tidak bilang dari dulu? Ini takut kalian tidak bisa menerimanya langsung. Hal ini harus tetap dirahasiakan. Jangan sampai kakak kedua, ketiga, dan keempat tahu. Akan kuberitahu dia nanti kalau waktunya sudah tepat. Tenang saja, mulutku yang paling rapat. Halo teman-teman wartawan, senang sekali. Kalian bisa hadir dalam konferensi pers grup LinkedIn. Hari ini saya akan mengundurkan diri dari posisi ketua dewan. Dan akan dilanjutkan oleh Ye Chen. Sangat terhormat bisa menerima tongkat estafet dari kakak saya. Saya tidak akan mengecewakan harapan. Akan menjadikan grup LinkedIn sebagai grup nomor 1 di Provinsi Selatan. Bos Liu, sebelumnya keluarga Shen mengeluarkan kabar. Seluruh provinsi membokot grup LinkedIn. Apakah karena hal ini, Bapak mengundurkan diri dari jabatan ketua dewan? Bukan begitu, sejujurnya. Adik saya Ye Chen nama aslinya adalah LinkedIn. Grup ini dinamai dengan namanya, dan juga dibuat untuknya. Sekarang dia sudah kembali, wajar saja harus diserahkan padanya. Bos Liu, apakah ingin adiknya yang melewati masa kritis grup LinkedIn? Grup LinkedIn sama sekali tidak ada krisis apapun. Dan di masa depan, akan menjalin kerja sama strategis dengan lebih banyak grup kuat. Bos Liu, bisakah berbagi sedikit rencananya? Tentu bisa. Kami akan menjalin kerja sama strategis dengan Black Gold Group. Black Gold Group? Itu grup peringkat pertama internasional. Ya, benar. Jangan asal bicara, kalau tersebar bisa berbahaya. Tenang, semuanya dalam kendali. Hebat, hebat. Kemampuan membual ini benar-benar tak tertandingi. Ini adalah putra keluarga Su dari Provinsi Selatan. Kenapa dia datang? Tuan Su, apa maksud perkataan Anda barusan? Liu 11, lama tidak berjumpa. Kamu masih secantik dulu. Su Mingze, kamu datang untuk apa? Sebagai teman sekelas lama, apa kamu tidak menyambut? Atau jangan-jangan kamu takut kebohonganmu terbongkar? Aku tidak tahu maksudmu. Ini adalah konferensi pers grup LinkedIn. Tolong pergi. Buru-buru mengusirku. Ada apa ini? Jangan-jangan ada rahasia yang tidak diketahui orang? Konferensi pers hari ini sampai di sini saja. Semuanya bubar. Kalau Bos Liu pergi, bisa-bisa namanya jadi buruk di industri. Su Mingze, kamu sebenarnya mau apa? Asal kamu setuju jadi pacarku, aku tidak akan membongkarmu. Bahkan aku bisa membantumu benar-benar bekerja sama dengan Black Gold Empire. Bagaimana? Kamu kenal orang dari Black Gold Empire? Lihat baik-baik ini tentang hidup mati grup Linky. Sekarang semuanya tergantung keputusanmu. Hah, aku sudah dapat kabar. Kuil perang dicabut karena menyinggung kuil suci. Gelar 7 bintang perang kakakmu sudah tidak ada lagi. Dia sudah tidak bisa membantumu lagi. Hahaha. Apa katamu? Kekaisaran hitam emas ada di bawah kendali kuil suci. Jadi, kalau grup Linkin mau bertahan hidup, kamu harus nurut sama aku. Kerjasama Kekaisaran Hitam Emas dengan keluarga Su. Kok aku tidak tahu? Konyol. Memangnya kerja sama Kekaisaran Hitam Emas perlu izin darimu? Betul katamu. Siapa yang diajak kerja sama Kekaisaran Hitam Emas, aku yang tentukan. Hahaha, Liu 11, adik angkatmu ini lucu banget. Otaknya ada masalah apa ya?
Linkin, jangan sembarangan bicara. Aku bicara yang sebenarnya. Kamu pikir kamu siapa? Pendiri Kekaisaran Hitam Emas? Atau pemimpin kuil suci? Semuanya. Melihat Liu 11. Aku anggap saja kamu sakit jiwa, tidak akan aku hiraukan. Kalau kamu masih bicara sembarangan, percaya tidak, aku akan bubarkan grup Linkin. Aku memang tidak percaya. Baik-baik. Benar-benar tidak kapok sebelum kena batunya. Lalu percaya tidak, aku akan bangkrutkan keluarga Su. Hahaha, apa katamu? Aku tidak dengar jelas. Perkataanku tidak pernah diulang. Berdasarkan apa kamu berani sombong di hadapanku? Paling-paling grup Linkin hanya grup terbaik di kota Su. Jauh kalah dengan keluargaku. Apalagi aku dibantu Kekaisaran Hitam Emas. Satu kalimat saja bisa bikin grup Linkin diblokir lagi. Lenyap total. Linkin, jangan gegabah. Jie, grup Linkin baru saja dibuka blokirnya. Kalau diblokir lagi, habislah sudah. Liu 11, kamu tahu sendiri. Suruh adikmu ini sadar kenyataan. Su Mingzhe, kamu tahu aku tidak suka kamu. Bisakah kamu melepaskanku? Tidak bisa. Kamu tidak mau jadi pacarku juga tidak apa-apa. Asal kamu temani aku semalam, semuanya bisa dibicarakan. Kamu? Berani-beraninya mengincar kakakku, kamu cari mati. Linkin, kamu gila. Ada banyak wartawan. Kalau kamu mukul orang dan terekspos, citramu akan rusak. Yang merusak citra adalah orang ini. Bajingan, berani-beraninya kau pukul aku. Kalau hari ini kau tidak berlutut dan sujud di hadapan umum, aku pasti tidak akan membiarkanmu. Akulah yang tidak akan membiarkanmu. Ah, Astaga, ini nyata? Sungguh luar biasa. ini berita besar. Betul, betul. Sekarang juga tulis naskah, segera terbitkan edisi pertama. Linkin, jangan dipukul lagi. Kakak, siapa yang berani mengincarmu, akan kusuruh dia menyesal. Sejak lahir dari kandungan. Baik-baik saja. Liu 11, kalau grup Linkinmu sendiri cari mati, maka aku akan mengabulkannya. Hei, segera perintahkan untuk memblokir grup Link 11. Siapa yang berani bekerja sama dengan grup Link 11, tanggung sendiri risikonya. Kalau grup Linkin diboikot lagi, semuanya akan berakhir. Kakak, tidak apa-apa. Selama aku di sini, grup Linkin tidak akan diblokir. Yang akan diblokir hanyalah si anak Su. Aku lihat sampai kapan kau bisa tetap keras kepala. Bos Liu, ada masalah. Perusahaan yang baru saja menandatangani kerjasama ulang dengan kita. Semua menelepon lagi untuk membatalkan kerjasama. Aku tahu. Bos MA, bukankah kita sudah sepakat untuk terus bekerja sama? Kalian menyinggung keluarga Su, perusahaan kami bekerja sama denganmu. Bukankah itu berarti melawan keluarga Su? Bos Chen, Bos Liu, keluarga Su akan membokot kalian. Kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Maaf. Jangan buang-buang tenaga, keluarga Su sudah bicara. Maka tidak ada yang berani bekerja sama dengan grup Linkin. Bocah, asal kau berlutut dan sujud 3 kali kepadaku. Lalu suruh Linkin melayaniku. Aku bisa pertimbangkan memberi kalian satu kesempatan. Tuan Muda Su, tadi adikku yang salah. Aku minta maaf. Mohon Tuan berbesar hati memberinya satu kesempatan. Suruh dia berlutut minta maaf. Kakak, jangan minta maaf padanya, aku akan suruh dia berlutut minta maaf padamu. Dan para mitra yang ingkar janji itu. Aku juga akan suruh mereka berlutut memohon maafmu. Hahaha, benar-benar katak menguap, mulutmu besar sekali. Ayo, biar kulihat bagaimana caramu membuatku berlutut minta maaf. 1 menit, aku mau keluarga Su bangkrut. Lalu dalam 5 menit, aku ingin melihatmu muncul di hadapanku. 1 menit bikin keluargaku bangkrut? Otakmu benar-benar sakit. Liu 11, cepat antarkan dia ke rumah sakit untuk diperiksa. Su Family memiliki kerjasama strategis dengan Black Gold Empire. Grup Linkin ingin bersaing dengan Su Family. Mimpi kali ya, iya. Apalagi membuat Su Family bangkrut dalam 1 menit. Ini benar-benar mustahil. Linkin Su Family, kita tidak bisa melawan. Tenang saja. Kakak rela mengorbankan diri daripada membiarkanmu tersakiti. Kakak tenang saja, tunggu dan lihat pertunjukannya. Bocah nakal, aku sudah memberimu kesempatan, kalau kau tidak menghargainya. Jangan menyesal nanti. Perjanjian strategis dengan Black Gold Empire yang kau pegang itu. Bahkan belum ditandatangani, belum distempel, siapa yang kau takuti? Belum ditandatangani dan distempel. Hanya masalah waktu saja. Tanpa tanda tangan dan stempelku. Ini selamanya hanya selembar kertas tak berguna. Kau yang menandatanganinya. Kau yang menandatanganinya. Kau benar-benar menganggap diri sebagai CEO Black Gold Empire. Benarkah? Kau akan segera mengetahuinya. Aku benar-benar mengagumi keberanianmu. Tapi sepertinya 1 menit sudah hampir habis. Kenapa Su Family-ku belum bangkrut? Segera. Anak durhaka, apa yang kau lakukan? Su Family-ku bangkrut, selesai. Tidak mungkin. Tidak mungkin, ini pasti hanya kebetulan. Tidak mungkin karena kau. Su Family benar-benar bangkrut. Linkin, apa yang sebenarnya terjadi? Sudah kukatakan. Aku adalah pendiri Black Gold Empire. Akulah pemimpin kuil imperial.
Kau berbohong. Aku benar-benar marah. Aku tidak berbohong. Tidak mungkin, kau pasti bukan pemimpin kuil imperial. Jika benar, bagaimana mungkin grup Linkin hanya memiliki kekuatan segini? Grup Linkin akan segera menjadi grup nomor 1 di Dacia. Apakah uang cukup? Tidak, aku tidak percaya. CEO Black Gold Empire, Mike, berkata, Tuan Mike, saya Su Minghe dari Su Family. CEO Black Gold Empire, Mike, menghadap pemimpin. Tuan Mike, dia benar-benar pemimpin kuil imperial? Pendiri Black Gold Empire, berlutut. Pemimpin, perintahkanlah, beritahu mitra yang melanggar kontrak dengan grup Linkin. Jika tidak bisa datang ke sini dalam 3 menit, berlutut dan meminta maaf kepada kakakku, lalu mati. Ya, Linkin. Kamu benar-benar ketua kuil Yushen? Kakak, maafkan aku yang menyembunyikan identitasku. Kamu ini menyebalkan sekali, membuatku khawatir selama ini sia-sia. Ini salahku, aku pasti akan menebusnya. Tuan mohon ampun, saya buta mata tidak mengenal orang besar. Mohon Tuan lepaskan saya, seperti saya ini cuma kentut. Berlutut dan minta maaf kepada kakakku. Linkin, kamu yang urus ini. Buang dia keluar. Patahkan kedua kakinya. Tuan, Bos Liu mohon ampun. Beri kami belas kasihan Bos Liu, kami tidak akan berani lagi. Mohon Bos Liu angkat tangan tinggi-tinggi. Bos Liu, kami yang salah. Kami seharusnya tidak mendengarkan kata keluarga Su, mohon ampun. Selama kalian tidak melakukan hal seperti ini lagi nanti, kita masih bisa terus bekerja sama. Terima kasih Bos Liu, terima kasih Bos Liu. Grup Linkin masih akan kamu kelola saja. Aku akan suruh Mike membantu kamu. Buat grup Linkin menjadi grup nomor 1 di Sia. Grup Linkin sudah aku serahkan ke kamu. Kakak, apa yang kamu bilang ini? Milikku adalah milikmu, akan selalu begitu. Milikku juga akan selalu jadi milikmu. Mike, apa yang harus kamu lakukan selanjutnya? Bicarakan saja dengan kakakku. Oke, mulai sekarang, kekuatan mana yang berani menentang, tidak perlu lapor ke aku. Hancurkan saja langsung. Ya, dan blokir semua berita dari konferensi pers. Siapa yang berani memberitakan? Menanggung akibatnya sendiri. Ya, Ya, Tidak menyangka setelah 15 tahun tidak bertemu. Kamu adalah ketua kuil Yushen yang ditakuti semua orang. Adikku benar-benar berhasil ya. biasa saja, biasa saja. Kamu tadi bilang mau menebus kesalahan. Bagaimana kamu mau menebusnya? Soal itu aku belum memikirkannya. Kalau begitu, aku tidak akan sopan lagi. Kakak tua, kenapa kamu datang? Soal hotel, aku sudah selidiki siapa pria itu. Bajingan mana itu? Aku pasti akan membunuhnya. Lihat sendiri saja. Kakak tua, apakah ini benar? Bukannya kamu sudah melihatnya sendiri? Orang yang keluar dari hotel di foto itu adalah Ye Chen. Bagus sekali. Artinya Linkin sudah tahu ini dari dulu. Cuma nggak pernah bilang aja. Mungkin dia takut kalau bilang, nggak tahu reaksimu gimana. Jangan buru-buru, coba dulu tes dia. Kakak jahat banget sih. Oke, ngerti. Kayaknya hokiku lagi bagus nih. Apa yang bikin seneng banget? Ada sutradara besar mau ketemu aku, mau kasih aku peran utama wanita. Aku bisa syuting lagi. Udah dulu ya, aku mau dandan. Si Empat, mau kemana? Mau ketemu sutradara besar. Selamat ya Keempat, bisa syuting lagi. Ngomong-ngomong soal acting, kamu lebih ahli dariku. Maksudnya gimana tuh? Kamu sendiri tahu apa yang kamu lakukan. Ayo ikut aku ketemu sutradara. Siapa tahu kamu dapat peran utama pria. Kita bisa jadi pasangan di film. Ayo sini, cepat. Ya udah, oke. Pak Sutradara Sang, terima kasih sudah kasih kesempatan buat King Cheng comeback. Saya minum duluan ya. Saya sangat yakin sama King Cheng, nggak cuma cantik. Aktingnya juga bagus. Nanti pas dia dateng. Saya pengen diskusi lebih dalam soal naskah berdua aja. Mohon bimbingannya ya Pak Sutradara. Halo Pak Sutradara Zhang, maaf bikin nunggu.
King Cheng, duduk sini di samping Pak Sutradara Sang. Hari ini harus temanin Pak Sutradara dengan baik. Kalau dapat bimbingan beliau, masa depanmu bakal cerah banget. Ye Chen, kok kamu nggak paham situasi sih? Cepat minggir dong. Terima kasih Pak Sutradara sudah kasih kesempatan bagus buat King Cheng. Saya minum duluan ya Pak Sutradara. Ini siapa? Saya Ye Chen, pacarnya King Cheng. Hah? Kayaknya rumor yang dulu itu benar ya. Kamu itu pacar gelapnya King Cheng? Boleh tahu kamu anak siapa? Anak siapa bukan? Cuma orang biasa aja. Orang biasa berani-beraninya deketin King Cheng. Oh, maksudnya gimana? Kamu tahu nggak berapa banyak orang kaya yang incar King Cheng? Mereka cuma perlu gerakin jari aja buat ngancurin kamu. Mending kamu minggir dari sekarang. Yang incar King Cheng. Termasuk sutradara besar kayak Pak Sutradara Sang kan? Apa maksudmu, Sutradara Sang? Jangan marah. Ye Chen King Cheng akhirnya ada kesempatan untuk comeback. Kamu ngacau apa? Ini bukan urusanmu, cepat keluar. Kenapa aku harus keluar? Apa ada yang tidak boleh dilihat di sini? Bagaimana menurutmu, Sutradara Sang? Cukup sampai di sini hari ini. Masalah peran utama wanita Lena Lingwan, aku akan pertimbangkan lagi. Sutradara Sang, jangan dong. King Cheng kami sangat tulus. Tenang dulu, biar aku urus, pasti puas. King Cheng, kamu tahu ini kesempatan langka. Peran utama wanita kali ini, film besar yang akan dibuat Sutradara Sang. Banyak orang berebut mati-matian. Coba segala cara belum tentu bisa jadi peran utama. Sekarang Sutradara Sang yang cari kamu, tunjukkan kesungguhanmu. Kesungguhan apa yang dibutuhkan? Jangan pura-pura bodoh. Kamu baru masuk dunia ini, perlu diajari. Lena, aku bilang, lebih baik tidak main film. Daripada melakukan hal seperti itu. Kamu terlalu idealis kalau mau sukses di bidang ini. Harus berani berkorban, itulah kenyataannya. Aku ulangi, aku tidak akan menjual diri. Kenapa kamu tidak mengerti? Siapa bilang King Cheng tidak bisa main film kalau tidak begini? Hah? Dari nada bicaramu, kamu bisa dapatkan peran untuknya. Kupikir kamu punya kemampuan, ternyata cuma omong doang. King Cheng, selera kamu bagaimana? Bersama orang seperti ini, dengan kondisi kamu. Terima saja ajakan anak orang kaya manapun. Bisa dapat sumber daya tak terbatas. Ngapain buang waktu dengan orang seperti ini? Bahkan kalau nanti tidak main film seumur hidup. Aku tidak menyesal bersama Linkin. Soal peran utama wanita. Cari siapa saja yang kamu mau. King Cheng, kamu benar-benar tidak bisa ditolong. Di dunia ini, belum ada aktor yang berani lancang di hadapanku. Kalau aku bicara, tidak ada yang akan pakai kamu lagi. Maaf Sutradara Sang, King Cheng masih muda. Bicaranya kurang sopan, mohon maklum. HMPH. King Cheng, jangan keras kepala terus. Kalau begini terus, kamu benar-benar hancur. Lena. Aku ulangi, main film denganku tidak masalah. Mau main aturan terselubung, mimpi. Aturan terselubung apa? Itu aku kasih kamu kesempatan. Tempat seni yang bagus ini. Kau jadikan berantakan dengan kelakuan sampahmu. Apa katamu? Sampah sepertimu tak layak mencemari seni peran. Berdasarkan apa kau bicara padaku? Siapa dirimu? Siapa diriku? Kau akan segera tahu. Beritahu semua rumah produksi, blokir Zhang Cheng. Siapa berani kerja sama dengannya? Langsung bangkrut. Juga sampaikan ke Cameron, dalam sebulan. Naskah film berlatar perempuan Tiongkok. Kalau gagal, tanggung sendiri. Kalau dalam negeri kacau, kita main ke Hollywood saja. Memblokirku di Hollywood? Kau bikin aku ngakak. Ye Chen, jangan kira bisa bertarung lalu serba bisa. Bualan Hollywood moodmu keterlaluan. King Cheng cuma kau yang naif. Percaya tipu muslihatnya. Aku rela. Tertawalah, sebentar lagi kau tak akan bisa tertawa. Dengan posisiku di industri film Tiongkok, mereka akan memohon-mohon agar aku syuting untuk mereka. Betul, nama Sutradara Sang adalah merek terbaik. Siapa berani musuhi Sutradara Sang? Kecuali otaknya bermasalah. Perusahaan film mau cari untung darimu, makanya kau berharga. Sedangkan aku bisa bikin mereka bangkrut. Menurutmu mereka akan lindungi kau atau perusahaan? Aku tegaskan di sini. Kalau King Cheng tak melayaniku dengan baik, urusan ini belum selesai. Situa ini memaksa aku bertindak. Kau berani pukul aku pasti bunuh kau. Halo, Bos Yang, Sang Cheng.
Sekarang kau sudah diblokir. Kerja sama kita batal. Blokir bos Siang? Zhang Cheng, kerja sama kita batal. Kau telah menyinggung orang yang salah. Diblokir di seluruh jaringan. Berhati-hatilah. Bos Wang, aku... Sutradara Zhang. Ada apa denganmu? Apa kau diblokir? Masa sih? Mana mungkin Sutradara Zhang diblokir? Sutradara Zhang, kenapa kau pukul aku? Tuan Lin, aku tak tahu diri. Mohon ampun. Jangan blokir aku. Sutradara Zhang benar-benar diblokir. Aku lebih suka sikapmu yang angkuh tadi. Tuan Ling, mohon ampun. Aku tak berani lagi. Kalau diblokir, aku benar-benar tak punya jalan keluar. Jalan keluarmu bukan urusanku. Ini semua akibat perbuatanmu sendiri. King Cheng, ayo kita pergi. Tunggu saja sampai Cameron meminta kamu untuk syuting film Hollywood. King Cheng, aku ingin mengejar impian Hollywood bersama MU. Pergi kau. King Cheng, tadi aku yang salah. Bukankah ini semua juga untuk kebaikanmu? Untuk kebaikanku? Memaksaku menjual tubuh? Kontrak kita sudah berakhir. Pergi sejauh mungkin dari saya. Lincoln, aku benar-benar bisa syuting di Hollywood. Tentu saja, Cameron pasti akan membuat naskah yang cocok untukmu. Tenang saja, tunggu di sana. Bagaimana kamu bisa menciumku? Apa salahnya mencium sekali? Tidak boleh, aku harus cium balik. Tidak mau ah. Pelit sekali. Saya suruh kamu sembunyi dariku. Kamu jelas-jelas tahu bahwa orang yang ada di kamar hotel hari itu adalah kamu. Kamu masih tidak mau ngomong, bikin aku menderita selama ini. Kamu sudah tahu semuanya? Untuk menghukummu, temani aku berbelanja sampai aku puas. Lincoln, tolong aku. Aku beri kamu satu kesempatan lagi, mau terus bekerja untuk organisasi atau mati. Tentu saja, sebelum mati. Kulit sebaik ini, tidak boleh disia-siakan sebelum mati. Biarkan mereka bersenang-senang dulu dengannya. Saya sarankan kau lepaskan aku, jika adik angkatku berani ke sini. Kamu pasti mati. Sudah mau mati tapi masih berani mengancam saya. Adik angkatku bahkan bisa membunuh Raja bela diri dengan satu serangan. Kamu jauh bukan lawannya, jika kau lepaskan saya sekarang. Dengan ikatan kita sebelumnya, kau masih bisa selamat. Hahaha, menakut-nakuti saya? Saya Ye Zun sudah berkeliaran di dunia persilatan selama puluhan tahun. Apa yang pernah saya takutkan? Dulu 9 negara mengepungku, bukankah saya berhasil lolos? Kalau berani bunuh saya saja. Kepala batu. Karena kamu tidak mau bertobat, jangan salahkan saya yang tidak punya hati. Turunkan dia, biarkan dia nikmati semuanya dengan baik. Tidak. Siapa itu? Kuil Liu Shen. Aku tidak ada salah apapun dengan Yu Shen. Kenapa kalian ingin menyerangku? Nona ketiga, apakah kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Terima kasih, Tuan Qinglan. Mei Niang. Kamu punya hubungan dengan Yu Shen? Ye Zun, beraninya kau menyentuhku, menyerang nona ketiga adalah hukuman mati. Selamat datang, pemimpin kuil. Pemimpin kuil. Pemimpin kuil dewa. Aku baik-baik saja. Lincoln, kau adalah pemimpin kuil dewa. Maaf, kakak ketiga. Seharusnya aku memberitahumu identitas asliku lebih awal. Kalau tidak, kau tidak akan terluka. Ini salahku. Aku tidak apa-apa. Kau tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Berapa banyak luka yang kau berikan pada kakak ketigaku? Aku akan membuatmu membayar 10.000 kali lipat. Pemimpin kuil, ampun. Aku tidak tahu dia kakakmu. Kalau aku tahu, pasti akan kusembah seperti nenek. Sekarang memohon ampun, sudah terlambat. Qinglan, serahkan padamu. Jangan biarkan dia mati dengan mudah. Baik. Pemimpin kuil, ampun. Ayo pergi. Semua dewa, dengarkan perintah. Bunuh tanpa ampun. Adik ketiga, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Untung Ye King datang lebih awal. Kakak ketiga terluka cukup parah. Mari kita pulang dulu untuk mengobatinya. Baiklah, mengobati boleh, tapi jangan lakukan hal lain, ya. Adik keempat, apa yang kau bicarakan? Hahaha,